Pulau itu begitu damai, sangat sunyi. Zhao Chen awalnya ingin mengirim Zhao Mei ke pulau itu untuk menyelidiki, tetapi kemudian ia mempertimbangkan kembali. Jika tersangka yang bersembunyi di pulau itu memang kultivator atau iblis, hal itu hanya akan membuat mereka waspada. Jadi ia mengurungkan niatnya. Lagi pula, mereka akan segera pergi ke pulau itu, dan misterinya akan terpecahkan dengan cepat, jadi tidak perlu terburu-buru. Ketika mereka tiba di kantor pengelola taman, semua orang sudah pulang, tetapi untungnya masih ada satu staf yang bertugas. Setelah ditanyai oleh petugas polisi, staf tersebut menjawab, habitat burung kuntul itu, pulau kecil di tengah danau itu, kami bahkan memberinya nama, Pulau Kuntul. Apakah kamu pernah ke pulau itu beberapa hari terakhir ini? Tanya Zheng Quanlin. Petugas yang bertugas berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, tidak, belum ada seorang pun yang pernah ke pulau itu bulan ini. Zheng Quanlin bingung jumlah burung kuntul di taman akhir-akhir ini berkurang. Tidakkah kau merasa aneh? Tidakkah kau ingin pergi ke pulau untuk memeriksanya? Atau adakah yang melarangmu pergi ke pulau itu? Tidak ada yang melarang kami pergi ke pulau itu. Petugas yang bertugas awalnya terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, hei, kamu benar. Kami khawatir kenapa jumlah burung kuntul menurun akhir-akhir ini, tapi kenapa kami tidak pergi ke pulau itu untuk memeriksanya? Xian Hong tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri. Jelas sekali kalau orang-orang di sini hanya bekerja sambilan dan tak pernah peduli dengan apapun. Zhao Chen tahu bahwa Xian Hong telah salah paham dengan staf di sini. Mereka tidak mempertimbangkan untuk pergi ke pulau itu untuk memeriksa situasi. Bukan karena mereka hanya membuang waktu, tetapi karena seseorang telah menggunakan teknik rahasia untuk mengalihkan perhatian mereka, menyebabkan mereka secara tidak sadar menghindari pulau kuntul di tengah danau ketika mereka sedang memikirkan masalah. Pada titik ini, Zhao Chen pada dasarnya yakin bahwa orang yang mencuri mayat dan menyembunyikannya di Pulau Kuntul Putih adalah seorang kultivator atau iblis. Adapun identitas spesifik mereka dan tujuan mencuri mayat tersebut, kita baru akan mengetahuinya setelah melihat wajah asli mereka. Untungnya, aku tidak membiarkan Zhao Mei pergi ke pulau untuk memeriksa situasi. Kalau tidak, kita pasti sudah ketahuan. Zhao Chen diam-diam bersukacita. Dengan teknik penyembunyian Qi, ia dapat menyamar sebagai orang biasa. Kecuali seseorang memiliki kekuatan di atas alam transenden, tak seorang pun dapat mengetahui sifat aslinya. Oleh karena itu, bahkan jika ia tiba di pulau itu, pihak lain tidak akan menganggapnya serius dan bahkan mungkin dapat mengejutkannya. Zhao Chen tidak menyuarakan penilaian dan spekulasi ini karena terlalu sensasional dan orang awam tidak akan pernah mempercayainya. Saat itu, Xian Hong bertanya, apakah kamu punya perahu di sini? Kami ingin pergi ke pulau itu untuk melihatnya. Ya, saya akan mengantarmu ke pulau itu dengan perahu. Staf yang bertugas sangat kooperatif. Rombongan itu segera meninggalkan kantor pengelola taman dan, dipimpin oleh petugas yang bertugas, tiba di area tempat perahu-perahu ditambatkan di tepi danau. Setelah melihat sekeliling, petugas yang bertugas berseru kaget. Hah? Salah satu perahu di sini hilang? Apakah kamu yakin ada satu yang hilang? Tanya Zheng Quanlin cepat-cepat. Petugas yang bertugas menjawab, sudah dikonfirmasi. Dulu kami punya 4 perahu, tapi sekarang tinggal 3 saja. Aneh, tidak ada yang menggunakan perahu-perahu itu selama sebulan terakhir. Kok bisa hilang? Para polisi saling bertukar pandang. Jika sebelumnya mereka hanya memiliki 3 atau 4 poin keraguan, sekarang keraguan mereka telah meningkat menjadi 7 atau 8 poin. Mayat yang dicuri dan tersangka kemungkinan besar berada di Pulau Egret di tengah danau. Xian Hong berkata, lupakan kapal itu untuk saat ini, bawa kami ke pulau itu secepatnya. Mungkin kapalmu yang hilang juga ada di pulau itu. Hah? Di pulau? Apa maksudmu? Staf yang bertugas tampak bingung, tetapi Xian Hong dan yang lainnya tidak menjelaskan kepadanya. Mereka hanya mendesak mereka untuk segera mengirim perahu ke pulau itu. Petugas yang bertugas berhenti bertanya dan membawa semua orang ke salah satu perahu bermesin tempel. Mereka menyalakan mesin dan, dengan serangkaian suara put-put-put, mengarahkan perahu nelayan menuju Pulau Egret di tengah danau. Xian Hong mengerutkan kening. Suara mesin tempel di kapal terlalu keras dan bisa dengan mudah membuat para tersangka di pulau itu waspada. Namun, tak ada cara lain, jadi ia hanya bisa menginstruksikan petugas polisi di sekitarnya tetap waspada dan awasi Pulau Egret dan sekitarnya. Jangan biarkan siapapun lolos. Para polisi mengangguk serempak. Setelah perjalanan lebih dari 10 menit, rombongan itu tiba di pulau itu. Selama perjalanan itu, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh di sekitar pulau itu. Haruskah saya menunggu Anda di sini? Tanya staf yang bertugas. Bagus. Zheng Quanlin mengangguk setuju, tetapi segera berubah pikiran. Bagaimana jika tersangka melarikan diri saat petugas yang bertugas sedang menunggu di pantai? Bukankah itu berbahaya? Tersangka ini bahkan mencuri mayat. Siapa tahu apa yang mungkin dia lakukan yang akan lebih kejam lagi? Tidak, jangan tetap di pantai. Begini yang akan kita lakukan. Xiao Wang, kamu tetap di perahu. Kalian semua kemudikan perahu di sekitar area ini,
dan segera beritahu kami jika kalian menemukan sesuatu. Ya, jawab Xiao Wang, berbalik dan kembali ke perahu, lalu memerintahkan petugas jaga untuk mengarahkan perahu menjauh dari pantai dan mengitari pulau sejauh sekitar 20 atau 30 meter. Xian Hong dan Zheng Quanlin memimpin petugas polisi yang tersisa masuk lebih dalam ke pulau itu. Mereka secara bersamaan menarik dan mengokang pistol mereka. Xian Hong tak lupa berbalik dan memberi Zhao Chen beberapa patah kata nasihat Xiao Zhao. Tetaplah di belakangku. Jika kita menghadapi keadaan darurat, cari tempat bersembunyi dulu. Tanpa disadarinya, di antara kelompok mereka, Zhao Chen lah yang paling cakap. Kelompok itu belum berjalan jauh di pulau itu ketika seseorang melihat perahu logam. Kapal itu tidak berupaya menyembunyikan diri, tetapi karena banyaknya kotoran burung kuntul dan rimbunnya pepohonan di pulau itu, kelompok itu baru menyadari keberadaan kapal itu setelah mendekat. Perahunya masih di sini, artinya orang itu masih di pulau dan belum pergi. Xian Hong dan Zheng Quanlin menghela napas lega. Mereka segera meminta seseorang untuk memanggil Xiao Wang dan memintanya membawa perahu itu ke sana dan menarik perahu logam itu. Memutus jalur pelarian tersangka dan membuatnya tidak punya perahu untuk digunakan bahkan jika ia ingin melarikan diri. Ia akan ditangkap atau berenang menjauh. Dan jika ia memilih yang terakhir, mereka bisa menangkapnya di danau. Setelah 7 atau 8 menit berusaha, perahu timah itu ditarik, dan kelompok itu melanjutkan pencarian mereka di pulau itu. Pulau itu tertutup pepohonan dan rumput liar. Tetapi untungnya, pulau itu tidak terlalu besar, dan rombongan itu segera mencapai pusat pulau. Tepat saat itu, salah satu polisi merasakan sesuatu di bawah kakinya. Sesuatu itu tidak sekeras pohon atau batu, tetapi juga tidak selembut rumput liar. Saat melihat ke bawah, ia menyadari bahwa ia telah menginjak sebuah lengan. Lengan manusia. Ada mayat di sini. Teriak polisi itu mendesak. Polisi lainnya segera berkumpul dan memeriksa mayat itu dengan senter mereka. Benar saja, itu adalah mayat manusia. Xian Hong segera memberi perintah cari di sekitar sini. Pasti ada lebih dari satu mayat di sini. Waspada juga. Tersangka kemungkinan bersembunyi di dekat sini. Dia bahkan mungkin mengawasi kita dari balik bayangan. Dimengerti. Jawab para polisi serempak dan segera memulai pencarian. Segala sesuatunya ternyata persis seperti yang diprediksi Xian Hong. Ada lebih dari satu mayat di sekitar sini. Tapi bukan 15 mayat, ada lebih dari 90, tergeletak sembarangan di mana-mana. Meskipun semua petugas yang hadir adalah veteran, mereka belum pernah melihat begitu banyak mayat di satu tempat sebelumnya. Tak heran burung kuntul terbang menjauh, pulau ini telah menjadi sarang mayat. Seorang polisi berwajah pucat berseru, "Ya Tuhan, bagaimana bisa ada begitu banyak mayat di pulau ini? Bukankah rumah duka mengatakan 15 mayat hilang? Ada lebih dari 90 mayat di sini. Dari mana pencuri mayat mendapatkan begitu banyak mayat?" Meskipun dikelilingi mayat, Xian Hong tetap tenang dan berkata dengan suara berat, "Selain rumah duka, tempat-tempat seperti rumah sakit juga memiliki kamar mayat untuk menyimpan jenazah. Mungkin jenazah-jenazah lainnya dicuri dari tempat-tempat ini. Dilihat dari fitur wajah jenazah-jenazah ini, mereka semua seharusnya meninggal sebelum usia 25 tahun. Sepertinya pencuri jenazah itu mencuri jenazah secara selektif." Zheng Quanlin juga menemukan sesuatu yang baru kali ini Lihat, semua mayat ini punya satu kesamaan, mereka semua mati karena luka luar di jantung. Mendengar hal itu, polisi memeriksa kembali jenazah tersebut dan berseru kaget. Itu benar sekali. Setiap mayat memiliki luka luar di dadanya. Apakah cedera-cedera ini penyebab kematian mereka? Atau cedera yang diderita setelah mereka meninggal? Zhao Chen berjongkok dan memeriksa mayat-mayat di sekitarnya sebelum berkata, "Dari mayat-mayat yang telah kuperiksa, luka di dada mereka memang dibuat sebelum mereka meninggal. Dan itulah penyebab kematian mereka. Kurasa mayat-mayat lainnya juga seharusnya begitu." Xian Hong mengerutkan kening dan berkata, "Begitu banyak orang. Semuanya meninggal karena luka luar di dada? Apakah ini kebetulan? Atau direncanakan? Jika memang yang terakhir, mengapa pencuri mayat itu sengaja mencuri mayat dengan penyebab kematian seperti ini? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Lebih dari 90 mayat di sini semuanya relatif terawat baik. Tidak ada bukti bahwa mereka telah dibedah isi perutnya dan organ-organnya diambil, seperti yang diduga sebelumnya. Terlebih lagi, beberapa mayat, yang mungkin disembunyikan di sini selama beberapa hari, tidak hanya dipenuhi lalat tetapi juga mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Semua orang menggelengkan kepala, tak seorang pun bisa menebak niat para pencuri mayat itu. Hanya Zhao Chen yang merasa bahwa lebih dari 90 mayat di sini sepertinya telah digunakan untuk semacam ritual. Tetapi ia belum yakin ritual apa itu atau apakah ritual itu telah selesai. Tepat ketika polisi hendak melanjutkan pencarian di daerah sekitarnya, terdengar tawa pelan dari hutan di tenggara Oho. "Ada tamu? Tapi kenapa kalian, para tamu, tidak menyapa tuan rumah kalian sebelum datang ke rumahku? Apa aku sudah mengizinkan kalian masuk?" Para petugas polisi segera berbalik ke arah asal suara, menyorotkan beberapa senter ke area tersebut, meneranginya seterang siang hari. Bersamaan dengan itu, mereka semua mengangkat pistol dan berteriak, "Siapa ini? Keluar!"
Angkat tangan, jangan mencoba melakukan hal aneh. Sepertinya sekelompok tamu tak menyenangkan, mengganggu istirahatku. Berani-beraninya mereka bicara seperti itu padaku, mereka benar-benar mencari mati. Suara asing itu terdengar lagi. Dan dengan bantuan senter, semua orang melihat seorang pria berjas rapi, berdasi, dan berkacamata berjalan keluar dari hutan, sambil tersenyum ke arah mereka. Pria itu tampak berusia sekitar 40 tahun, berpenampilan anggun dan tampan, memancarkan pesona pria dewasa dan menarik. Di tempat lain, orang mungkin akan menganggapnya sebagai individu yang sukses. Namun di sini, dalam suasana seperti ini, orang hanya akan merasakan aura dingin dan menyeramkan yang terpancar darinya. Mereka mencuri begitu banyak mayat dan masih menyebut tempat ini sebagai rumah. Apa orang ini gila? Bagaimana mungkin orang normal melakukan atau mengatakan hal seperti itu? Angkat tangan, jangan bergerak, kami polisi, kalian ditangkap. Zheng Quanlin memegang pistol di satu tangan dan mengeluarkan borgol di tangan lainnya, hendak menghampiri dan memborgol pria itu. Saya ditangkap? Pria itu memiringkan kepala dan menyeringai. Salah paham. Kalian yang ditangkap. Hah? Semua orang terkejut pada awalnya, lalu ekspresi mereka berubah drastis. Mereka terkejut saat merasakan sesuatu menarik kaki mereka dari tanah. Para polisi itu segera melihat ke bawah, lalu tiba-tiba terkesiap dan berteriak. Apa yang sedang terjadi? Tubuh itu bergerak. Hidup kembali. Yang mencengkeram kaki mereka tidak lain adalah mayat-mayat dingin itu. Bukankah mayat-mayat ini sudah mati? Kenapa mereka masih bergerak? Kenapa mereka masih bergerak? Bahkan detektif paling berpengalaman dan berpengetahuan di tim investigasi kriminal pun hanya pernah melihat adegan supernatural seperti itu di televisi. Namun, apa yang Anda lihat di TV sama sekali berbeda dengan yang Anda alami langsung. Meskipun mereka sangat berani, mereka tetap ketakutan dan tertegun saat itu. Namun, mereka adalah petugas polisi kriminal yang terlatih dan berpengalaman, dan mereka segera menyesuaikan pola pikir mereka. Sambil menarik kaki mereka dengan paksa, mereka mengarahkan senjata mereka ke mayat dan hendak menembak. Sebelum mereka sempat menarik pelatuk, mayat-mayat itu, beberapa tergeletak di tanah dan beberapa tergeletak di tanah, tiba-tiba membuka mulut dan menyemburkan asap berbau busuk. Para petugas polisi, setelah mencium bau ini, langsung pingsan. Melihat ini, pria itu tertawa lagi sekelompok semut berani menantangku. Mereka benar-benar tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri. Baiklah, darahmu, meskipun tidak bisa membantuku menyempurnakan kunci, bisa digunakan untuk membuat beberapa artefak magis dan boneka mayat. Dia mengangkat tangannya, hendak melantunkan mantra, tetapi sedetik kemudian, dia terkejut. Ia merasakan bahaya mendekat. Hampir secara naluriah, ia menghindar ke samping, dan dengan serangkaian dentuman tajam, beberapa berkas cahaya melesat langsung ke batang pohon di dekatnya. Batang pohon itu, yang cukup besar untuk dikepung satu orang, telah tertembus oleh senjata-senjata tersembunyi ini. Kecepatan seperti itu, senjata tersembunyi yang begitu kuat. Apakah kau seorang kultivator? Pria itu menoleh ke arah Zhao Chen yang masih berdiri, dan bertanya dengan suara dingin. Zhao Chen tidak menjawab, tetapi malah melambaikan tangannya dan melemparkan jimat naga harimau angin dan awan. Dari pandangan pertama, dia bisa tahu bahwa lelaki itu berada di level yang sama dengannya, dalam tahap Jingjing, tetapi lebih kuat, entah di tahap tengah atau akhir tahap Jingjing. Menghadapi musuh yang begitu tangguh, kenapa harus buang-buang kata? Ayo kita luncurkan serangan dahsyat dan kalahkan dia dulu. Jimat tingkat 6 yang kuat? Sungguh harta karun. Tapi tak ada apa-apanya dibandingkan dengan milikku. Pria itu mengeluarkan bendera hitam dari jubahnya, dan saat ia melambaikannya, aura pembunuh melonjak, menyatu menjadi naga hitam ganas yang memamerkan taringnya ke arah Yunlong Fenghu. Ledakan. Naga hitam yang jahat dan naga awan serta harimau angin bertabrakan dengan keras. Pada saat itu, jimat lain di tangan Zhao Chen diaktifkan. Jimat guntur ilahi 9 surga. Kilatan petir ungu tiba-tiba turun dari langit dan menyambar naga hitam jahat dan naga awan harimau angin. Ledakan. Ledakan besar itu mengguncang seluruh pulau Egret. Setelah ledakan itu, naga hitam jahat itu lenyap, hanya menyisakan naga awan dan harimau angin yang masih meraung. Namun, penampilan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Diselimuti petir ungu, seolah-olah terbalut baju zirah petir, mereka tampak semakin agung, nyaris seperti makhluk halus. Energi spiritual yang mereka pancarkan juga meningkat secara signifikan. Rasa jijik di wajah lelaki itu lenyap sepenuhnya, matanya terbelalak dan mulutnya menganga, penuh keterkejutan. Dia bertanya dengan tegas kepada Zhao Chen, aku tidak menyangka selain jimat kuat level 6, kau juga punya jimat level 7. Lagi pula, kedua jimat ini bisa digunakan bersama untuk melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat daripada gabungan masing-masing. Siapa kau? Dari mana kau mendapatkan kedua jimat ini? Pria itu tidak percaya bahwa Zhao Chen telah menggambar dua jimat tersebut. Karena teknik pemurnian Qi dan penekanan energi spiritual yang disengaja oleh Zhao Chen, pria itu salah menilai kekuatan Zhao Chen. Di matanya,
Kekuatan Zhao Chen paling tinggi berada pada tahap awal alam pendengar Qi. Meskipun mencapai alam pendengar Qi di usia semuda itu bisa dianggap jenius di dunia kultivasi saat ini, itu masih jauh dari cukup untuk menarik jimat level 6 atau 7. Menurut pria itu, Zhao Chen kemungkinan besar adalah seorang murid muda yang dilatih oleh sebuah keluarga kultivator. Kedua jimat itu kemungkinan besar digambar oleh seorang guru di keluarganya dan diberikan kepadanya untuk membela diri. Ia memperkirakan bahwa kedua jimat ini adalah benda paling kuat yang dimiliki Zhao Chen. Jika ia bisa mengetahui asal-usul jimat-jimat ini dan mendapatkan beberapa jimatnya sendiri, niscaya akan sangat luar biasa. Dalam rentang waktu yang singkat, begitu banyak pikiran yang berkecamuk dalam benak pria itu. Namun, Zhao Chen masih tidak menjawab pertanyaannya. Ia malah mengarahkan naga awan dan harimau angin yang diselimuti baju zirah petir ke arahnya. Di tengah auman naga dan harimau, mayat-mayat yang telah bangkit dari tanah semuanya terdorong mundur. Naga awan dan harimau angin, dengan kekuatan luar biasa, menyerbu ke arah pria itu. Lelaki itu tampak hikmat, lalu menjerit aneh, melemparkan bendera hitam di tangannya, menggigit lidahnya, dan meludahkan seteguk darah ke lidahnya. Bendera hitam itu tiba-tiba melepaskan sejumlah besar cahaya hitam, langsung berubah menjadi ular piton raksasa yang ganas yang membuka rahangnya yang berdarah dan menggigit Yunlong Fenghu. Ledakan dahsyat lainnya terdengar. Kali ini, Yunlong dan Fenghu akhirnya menghilang, tetapi bendera hitam yang dilempar pria itu juga kehabisan kekuatan sihirnya dalam ledakan itu, menjadi compang-camping dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, hancur total. Ah, bendera pembunuh jiwaku. Dasar bocah celaka, kalau kau tidak punya harta yang bisa memuaskanku dan menebus kerugianku, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi budak hantu boneka mayat. Pria itu meraung, dan gumpalan kabut hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, ia menghilang lalu muncul di belakang Zhao Chen. Dengan lambaian tangannya, kabut hitam itu terbang ke arah Zhao Chen dan mengikatnya. Zhao Chen berusaha meronta. Tetapi mendapati kabut hitam itu tidak hanya terikat erat, tetapi juga sangat aman. Melihat tindakan Zhao Chen, pria itu tertawa sinis mencoba melepaskan diri dari kurungan rohku. Kau masih terlalu hijau. Aku akan membunuhmu dulu, mengumpulkan jiwamu, dan melenyapkan masalah di masa depan, lalu aku akan menggeledah tubuhmu untuk mencari harta karun. Dia mengulurkan tangannya, dan gumpalan kabut hitam mengembun dan terbentuk di ujung jarinya, berubah menjadi belati hitam tajam bermata tiga, yang hendak ditusukkannya ke punggung Zhao Chen. Suara Zhao Chen terdengar pada saat itu kamu telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Apa? Pria itu tertegun sejenak, lalu melihat beberapa cahaya keemasan bermekaran di sekelilingnya, berubah menjadi beberapa tentara boneka yang mencengkeram tangan dan kakinya. Namun, ia tidak terkejut, malah mencibir, tentara boneka? Kau memang punya banyak harta. Tapi benda-benda ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kabut hitam yang menyelimutinya, bagaikan duri landak, tiba-tiba meledak, menghamburkan semua prajurit boneka yang menahannya. Pada saat itu, belati bermata tiga yang berenergi jahat menusuk punggung Zhao Chen. Payung surgawi tiba-tiba aktif, menghalangi serangan pria itu yang tampaknya tak terelakkan. Hah? Senjata sihir pertahanan macam apa ini? Pria itu terkejut. Saat itu, Zhao Chen mengeluarkan cambuk angin dan petir dari cincin penyimpanannya. Meskipun tubuhnya terperangkap oleh kurungan roh, ia menuangkan energi spiritualnya ke dalam cambuk angin dan petir dan menggunakan teknik kendali pedang untuk mengendalikan cambuk angin dan petir, yang meledak dengan gemuruh guntur. Dengan kecepatan kilat, ia menghantamkannya ke dahi pria itu. Teknik pengendalian pedang? Bukankah kau berada di tahap awal alam ki pendengaran? Bagaimana kau bisa menggunakan teknik ini? Dan artefak sihir macam apa ini? Ternyata mengandung kekuatan petir surgawi. Wajah pria itu akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Sudah terlambat untuk mengubah posisinya dengan energi jahatnya. Ia ingin mundur dan menghindarinya. Tetapi pada saat itu, tangan dan kakinya tertusuk sesuatu. Ia merasakan sakit yang luar biasa, dan kekuatan petir surgawi yang dahsyat membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan tak bisa bergerak. Pria itu menunduk dengan cemas dan mendapati beberapa jarum perak telah tertancap di tangan dan kakinya. Ini, gelombang senjata tersembunyi dari sebelumnya? Jadi, kau sudah merencanakan sesuatu untuk melawanku sejak awal? Pada saat itu, dia mengerti segalanya. Bocah terkutuk itu, sejak awal, ketika ia melepaskan senjata tersembunyi, ia tak pernah menyangka akan melukainya. Itu hanyalah penyergapan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, bocah itu menggunakan dua jimat untuk menghancurkan bendera pembunuh jiwa miliknya, membuatnya marah dan semakin mendekat. Kemudian, ia menggunakan tentara boneka untuk mengalihkan perhatiannya, dan terakhir, dengan teknik kendali pedang, ia memanipulasi artefak magis yang dipenuhi petir surgawi di area terbatas, bersama dengan senjata tersembunyi yang telah disiapkan, untuk memberikan pukulan mematikan. Dalam waktu singkat, anak ini membuat serangkaian rencana, memasang jebakan, memikatnya, dan membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Tentu saja,
Aliran artefak sihir yang tak ada habisnya milik anak itu dan keterampilannya yang aneh dan hebat juga menjadi alasan mengapa rencana ini dapat berhasil. Itu rencana yang cukup jitu. Sungguh pemuda yang baik. Pria itu menyadarinya terlambat. Ledakan, cambuk angin dan guntur yang berderak disertai kilat menghantam kepalanya dengan keras. Pria itu roboh dengan keras, dan kurungan roh yang memenjarakan Zhao Chen langsung melemah drastis. Memanfaatkan kesempatan itu, ia menyalurkan energi spiritualnya dan melepaskan diri dengan paksa. Berbalik, ia menginjak pria itu, menggenggam cambuk angin dan petir dengan satu tangan, dan berkata dengan suara berat, "Aku punya beberapa pertanyaan, jika kau bersedia menjawab dengan jujur." Zhao Chen menahan kekuatannya pada serangan terakhir, tidak langsung membunuh pria itu, karena ada beberapa pertanyaan yang ingin dia ajukan. Pria itu berusaha mengangkat kepalanya, menyemburkan darah sambil menggeram, "Kau mau melepaskanku? Hehehe. Nak, kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan percaya kebohongan rendahan seperti itu?" Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, "Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Tapi aku bisa menyelamatkan jiwamu dan mencegahnya tercerai-berai." Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia mungkin tidak takut mati, tetapi dia tidak rela jiwanya tercerai-berai, karena jika dia tercerai-berai, berarti dia akan terhapus sepenuhnya dari dunia ini. Bagi para pembudidaya, ini adalah kematian sejati. Dia panik, menjadi takut, dan akhirnya mengalah. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Tanpa membuang kata, Zhao Chen langsung bertanya, "Mengapa kau membunuh orang-orang ini dan memindahkan mayat mereka ke sini? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?" "Saya tidak membunuh orang-orang ini, saya hanya mencuri tubuh mereka," bantah pria itu. Namun, Zhao Chen tidak mempercayainya. "Baiklah, kebohongan ini mungkin bisa menipu orang biasa. Tapi apa kau pikir aku akan mempercayainya? Di antara orang-orang ini, waktu terlama sejak kematian mereka tidak lebih dari seminggu. Dan mereka semua berusia di bawah 25 tahun, meninggal karena cedera dada dan kerusakan jantung. Hanya dalam 1 minggu, begitu banyak orang dengan usia yang sama dan dengan cara kematian yang sama. Mungkinkah itu kecelakaan? Mungkinkah itu tidak ada hubungannya denganmu?" Pria itu terdiam. Diam, mencoba mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk membalikan keadaan. Zhao Chen mencibir, mengangkat cambuk angin dan petir dan menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya. Langsung melepaskan kilatan petir dan guntur. "Kalau begitu, kau akan binasa." Melihat Zhao Chen sama sekali tidak peduli dengan ancaman dan hendak membunuhnya dengan sedikit provokasi, pria itu tidak berani ragu lagi dan buru-buru berteriak, katakan padaku, aku akan menceritakan semuanya padamu." Begini, dia berbicara sangat cepat dan menceritakan keseluruhan cerita. Prediksi Zhao Chen benar. Sekitar 90 orang ini memang mati karena dia. Namun, dia tidak membunuh mereka secara langsung, melainkan menggunakan hipnosis, pengaruh jahat, dan ilmu hitam lainnya untuk membuat mereka bunuh diri karena depresi, dibunuh karena marah oleh orang-orang terkasih, atau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Meskipun cara kematian bermacam-macam, penyebab kematian selalu sama, tertusuk jantung oleh benda tajam. Hanya dengan cara ini ia dapat mengekstrak setetes darah jantung yang membeku dari jantung yang rusak 6 jam setelah mayat tersebut mengeras, dan menggunakannya untuk menempa kuncinya. Membuat kunci dengan darah orang mati? Zhao Chen tercengang, ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Namun, dilihat dari sikap pria itu saat itu, ia tampaknya tidak berbohong. Jadi ia bertanya lagi, "Kunci jenis apa?" "Kunci untuk membuka dunia rahasia," jawab pria itu. "Alam rahasia? Mungkinkah ini hanya kebetulan?" Zhao Chen mengangkat alisnya dan bertanya cepat, "Di mana tempatnya? Alam rahasia tingkat berapa?" "Saya tidak tahu." Lelaki itu menggelengkan kepalanya. "Kau datang sejauh ini untuk membuat kunci alam rahasia. Bagaimana mungkin kau tidak tahu apa yang terjadi di alam rahasia itu? Kau tidak mau memberitahuku." "Hah? Kalau begitu jangan salahkan aku karena menggunakan siksaan untuk memaksa pengakuan." Zhao Chen mendengus dingin, lalu menghunjamkan cambuk angin dan petir ke kepala pria itu. Petir yang menyambar langsung menyambar seluruh tubuh pria itu, membuatnya gemetar tak terkendali dan melolong kesakitan. Kalau saja dia tidak sedang dalam tahap meditasi, sambaran tunggal itu sudah cukup untuk menyetrumnya dan merenggut nyawanya. "Ah, aku benar-benar tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu." Teriak pria itu putus asa. Suaranya melengking. "Tugas yang kuterima hanyalah mengumpulkan darah jantung untuk membuat kunci menuju alam rahasia. Mengenai di mana alam rahasia itu berada atau tingkatannya, aku tidak tahu." Zhao Chen menangkap poin penting dan bertanya, "Misinya? Siapa yang memberimu misi itu?" Itu Ratu Semut." Setelah berjuang dan ragu-ragu, pria itu mengucapkan nama yang tak terduga. "Ratu Semut? Apakah kamu salah satu anak buah pencuri semut?" tanya Zhao Chen. "Ya," jawab pria itu. Ia tidak sebodoh itu mengancam Zhao Chen dengan nama pencuri semut. Meskipun pencuri semut adalah organisasi besar di dunia kultivasi,
Mereka memiliki reputasi buruk dan dibenci secara universal. Lagi pula, nyawa dan jiwanya berada di bawah kendali Zhao Chen. Membuat ancaman arogan seperti itu saat ini akan menjadi tanda kegilaan. Zhao Chen mencibir. Sepertinya kalian akhir-akhir ini cukup malas karena tidak ada yang memburu. Dan kalian mulai membuat masalah lagi. Pria itu tidak curiga setelah mendengar ini. Insiden baru-baru ini, di mana keberadaan koloni semut terbongkar dan mereka diburu oleh para pembudidaya, telah menyebabkan kegemparan besar di dunia budidaya. Banyak anggota koloni semut, bahkan anggota berpangkat tinggi, identitas mereka terbongkar, menderita luka parah atau bahkan kematian. Pria itu tidak pernah membayangkan bahwa orang yang meninggalkan kelompok dalam keadaan menyedihkan seperti itu adalah pemuda misterius di hadapannya. Zhao Chen juga yakin bahwa pria itu benar-benar tidak mengetahui secara pasti seluk-beluk alam rahasia itu. Karena semut pencuri beroperasi dalam hierarki dan manajemen yang ketat, mereka yang menjalankan misi biasanya hanya mengetahui detail tugas yang diberikan dan sebagian besar tidak menyadari hal-hal lain atau informasi terkait. Terutama mengenai hal-hal yang sangat penting seperti alam rahasia, diperkirakan hanya segelintir semut tingkat tinggi, seperti ratu, yang mengetahui detailnya. Sisanya sangat tidak familiar dengan detailnya. Namun, Zhao Chen tidak membiarkan pria itu lolos begitu saja. Ia malah bertanya, apakah kuncinya sudah siap? Di mana? Itu sudah dibuat, tepat di dadaku, jawab pria itu. Oh, Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Meskipun pria itu benar-benar tertekan dan tak bisa bergerak, ia masih khawatir. Setelah berpikir sejenak, ia memanggil seorang prajurit boneka Yin dan memintanya untuk menggeledah tubuh pria itu. Tidak ada mekanisme di dada pria itu. Para prajurit boneka segera mengambil botol kristal kecil berisi darah merah tua. Sekilas, botol itu tampak biasa saja. Tetapi ketika diguncang, darah di dalamnya berceceran. Apakah ini kuncinya? Zhao Chen bertanya dengan heran. Ya, jawab pria itu. Bagaimana cara menggunakannya? Untuk apa? Tanya Zhao Chen. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya diberitahu cara membuat kuncinya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Zhao Chen tidak bertanya lagi dan bersiap mengulurkan tangan untuk mengambil botol kristal itu. Dengan garis keturunan Wu Peng yang dimilikinya, ia pasti bisa mengetahui cara menggunakan kunci ini. Mungkin kunci ini bahkan berguna di alam abadi Gunung Changbai. Sungguh mengerikan, telah merenggut nyawa lebih dari 90 orang. Tapi pasti ada cara lain untuk menggantikan kunci ini. Sambil merenung, jari-jari Zhao Chen menyentuh botol kristal. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba dari dada lelaki itu keluar kilatan cahaya berwarna darah yang menyilaukan. Zhao Chen merasakan bahaya. Namun alih-alih menghindar, dia mempercepat langkahnya dan mencengkeram botol kristal di tangannya. Pada saat yang sama, seekor ular berkepala 3 yang mengerikan melompat keluar dari cahaya merah darah. Salah satu kepalanya membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit botol kristal, sementara 2 kepala lainnya menggigit Zhao Chen. Taringnya yang tajam berkilauan dengan cahaya yang dingin, seolah-olah dapat merobek langit dan bumi. Kapan? Payung surgawi muncul tepat waktu, menangkis taring tajam kedua kepala ular itu. Zhao Chen dengan cepat menarik tangannya, menghindari upaya kepala ular lainnya untuk merebut botol kristal. Sementara tangan kanannya memegang cambuk angin dan petir, yang bersiul ke bawah dan menghantam ular monster berkepala 3 itu dengan keras. Ledakan. Di tengah kilat dan guntur, ular berkepala 3 itu hancur berkeping-keping. Sisiknya beterbangan dan kulitnya terkoyak. Namun, ia tidak mati, malah melancarkan serangan balik yang lebih dahsyat terhadap Zhao Chen. Ketiga kepalanya terangkat tinggi, menyemburkan api, kabut beracun, dan bau busuk. Anehnya, luka-lukanya sembuh seketika. Zhao Chen mengangkat alisnya. Ular aneh ini sebenarnya memiliki garis keturunan 9 bayi. Ular berkepala 9 adalah binatang buas purba. Menurut legenda, bentuknya menyerupai ular piton atau naga raksasa, berkepala 9, dan teriakannya terdengar seperti ratapan bayi, sehingga dinamakan ular berkepala 9. Ia bisa menyemburkan api dan air, melepaskan kabut beracun, dan mengendalikan badai, di antara kemampuan-kemampuan menakjubkan lainnya. Namun, yang paling menakutkan adalah kemampuan regenerasinya yang dahsyat. Selama ia belum mati, bahkan jika ia menderita luka parah, ia dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat. Untuk membunuh ular berkepala 9, Anda harus menemukan 9 titik vital di kepalanya dan memberikan kerusakan parah pada titik-titik tersebut secara bersamaan. Meskipun garis keturunan ular berkepala 9 dalam ular berkepala 3 ini sudah sangat tipis, ia tetap mewarisi kekuatan supernatural ular berkepala 9 dari garis keturunannya. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada ular berkepala 9 yang asli, untuk melenyapkannya, seseorang harus menemukan titik-titik vital di ketiga kepalanya dan memberikan kerusakan parah pada ketiganya secara bersamaan. Dalam waktu singkat, begitu banyak pikiran yang terlintas di benak Zhao Chen. Bagi praktisi awam, menemukan titik vital ular berkepala 3 bukanlah tugas yang mudah. Hal ini dikarenakan letak titik vital pada masing-masing kepalanya berbeda, sehingga tidak dapat dilihat dari luar.
Namun, Zhao Chen memiliki seorang dalang. Artefak ritual ini bagaikan komputer cerdas. Berdasarkan basis data tradisi perdukunan yang luas, tidak sulit untuk menemukan titik vital ular berkepala 3. Sambil menghindari serangan ganas ular berkepala 3, Zhao Chen memberi perintah kepada dalang pindai ular berkepala 3 dan tentukan titik-titik vitalnya. Ya, pemindaian sedang berlangsung. Suara dalang terngiang di benak Zhao Chen. Sesaat kemudian, sederet data muncul di mata Zhao Chen. Titik-titik vital ular berkepala 3 berada di antara mata kepala kiri, di bawah sisi ketiga di belakang kepala-kepala tengah, dan di tengah puncak kepala kanan. Zhao Chen segera menemukan titik-titik vital di kepala ular berkepala 3 itu dan melancarkan serangan. Petir menyambar di sela-sela jarinya saat beberapa jarum perak melesat keluar secepat kilat, menuju langsung ke titik vital ular berkepala 3 itu. Ular berkepala 3 menyadari hal ini dan buru-buru memutar tubuhnya untuk menghindar. Ia cepat dan lincah, dan dalam sekejap berhasil menghindari jarum perak. Namun, Zhao Chen telah mengantisipasi situasi ini dan segera melepaskan teknik kendali pedangnya, menyebabkan jarum perak yang hilang itu berputar membentuk lengkungan aneh dan menyerang ular berkepala 3 itu lagi. Ular berkepala 3 itu terkejut dan mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Dengan 3 bunyi dentuman yang teredam, jarum-jarum perak itu menghantam titik-titik vital ketiga kepala ular berkepala 3 itu dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa setetes darah pun, ular berkepala 3 itu bergetar hebat sebelum hancur menjadi awan kabut hitam dan lenyap tanpa jejak. Apa yang terjadi? Zhao Chen mengangkat alisnya. Seekor binatang buas mati tanpa meninggalkan mayat, langsung hancur menjadi kabut hitam. Ini pertama kalinya ia melihat hal seperti itu. Mungkinkah ular berkepala 3 tadi bukanlah binatang buas sungguhan, melainkan semacam boneka iblis yang diciptakan menggunakan garis keturunan ular berkepala 9? Sepertinya pencuri semut tidak sekuat yang kukira. Aku perlu memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan, gumam Zhao Chen dalam hati sambil mendekati pria itu dengan hati-hati. Tidak ada serangan lebih lanjut yang dilancarkan terhadap lelaki itu, tetapi dia meninggal saat ular berkepala 3 itu muncul, dan jiwanya lenyap sepenuhnya. Ular berkepala 3 itu memang boneka penyihir. Sungguh menyedihkan orang ini bekerja untuk para pencuri semut, tanpa menyadari bahwa boneka penyihir mematikan telah tertanam di tubuhnya. Kalau tidak salah, aktivasi ular berkepala 3 itu mengorbankan nyawa dan jiwanya. Para pencuri semut ini sungguh kejam, tidak hanya terhadap musuh mereka, tetapi juga terhadap rakyat mereka sendiri. Zhao Chen sama sekali tidak bersimpati pada pria itu. Orang ini kejam dan sadis. Dia telah membunuh lebih dari 90 orang hanya untuk membuat kunci. Bisa dibayangkan betapa banyak nyawa yang telah ia nodai di tangannya. Dia pantas mati. Jiwanya yang tercerai-berai adalah hukuman yang setimpal. Aku perlu memikirkan cara membereskan kekacauan ini. Zhao Chen melihat sekeliling, merasa sedikit sakit kepala. Saat itu, pertanyaan Xiao Wang yang cemas terdengar melalui walkie-talkie Zheng Guanlin. Kapten Zheng, Anda baik-baik saja? Saya baru saja melihat beberapa sambaran petir menyambar pulau itu. Apakah Anda terluka? Kapten Zheng, bisakah Anda mendengar saya? Tolong jawab jika Anda bisa. Mengerti. Kamu beruntung. Penghargaan ini milikmu. Zhao Chen memanggil Zhao Mei keluar dari rumah hantu. Setelah Zhao Mei keluar, dia cemberut dan mengeluh. Ayah, mengapa ayah tidak mengizinkanku keluar dan membantu ayah saat ayah sedang berkelahi? Zhao Chen tersenyum dan berkata, aku memintamu untuk datang dan membantuku sekarang. Pertarungan sudah berakhir, mengapa kau masih membantu? Tanya Zhao Mei bingung. Zhao Chen menunjuk mayat pria itu dan berkata, kau yang memiliki tubuhnya. Saat Xiao Wang tiba, berpura-puralah hendak membunuh kita dan pancing dia untuk menembak. Lalu, tanya Zhao Mei, raut wajahnya gembira. Jelas sangat tertarik dengan misi itu. Zhao Chen menjawab, kalau begitu kamu bisa meninggalkan tubuh orang ini. Hah? Hanya itu? Tanya Zhao Mei dengan heran. Kalau tidak bagaimana? Balas Zhao Chen. Ini terlalu mudah, kata Zhao Mei dengan nada meremehkan. Zhao Chenyi mengangkat bahu sesederhana itu, apakah kamu membantu atau tidak? Tolong? Karena kau ayahku. Meskipun Zhao Mei enggan, ia tetap menuruti perintah Zhao Chen, memasuki tubuh pria itu, dan memanipulasi mayat itu agar berdiri. Baiklah, sekarang kita tunggu saja kedatangan Xiao Wang. Zhao Chen mengangguk puas, lalu berbaring di tempat. Xiao Wang tidak membuatnya menunggu lama. Setelah berteriak ke walkie-talkie beberapa saat tanpa hasil, ia memanggil biru bantuan sambil membawa perahu ke darat dan menuju pulau. Zhao Chen, yang sedang berbaring di tanah, menyadari kedatangannya dan berbisik kepada Zhao Mei, kau di sini. Bersikaplah baik. Zhao Mei mendengus sebagai jawaban. 2 atau 3 menit kemudian, Xiao Wang bergegas ke tempat kejadian dan melihat semua rekannya tergeletak di tanah. Nyawa mereka dipertaruhkan. Seorang pria asing berdiri tanpa ekspresi di samping mereka. Terkejut, Xiao Wang segera mengarahkan senjatanya ke orang asing itu dan berteriak, jangan bergerak. Angkat tangan. Direktur Xian, Kapten Zheng, ada apa denganmu? Zhao Mei,
sambil mengendalikan mayat pria itu, melangkah menuju Xiao Wang. Berhenti. Atau aku tembak. Setelah beberapa peringatan tak diindahkan, Xiao Wang dengan tegas menarik pelatuknya. Beberapa tembakan terdengar, dan pria itu jatuh ke tanah. Namun, saat ia jatuh, Zhao Mei, yang terhanyut dalam sifatnya yang suka bermain-main, memanipulasi pria itu ke dalam serangkaian pose. Zhao Chen terdiam. Namun syukurlah, Xiao Wang, dalam kegugupannya, tidak menyadari ada yang salah. Zhao Mei melayang keluar dari mayat pria itu, melayang di depan Zhao Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, bagaimana aktingku?" Seolah-olah dia ingin cepat memujinya karena hebat. Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata dengan suara rendah dalam bahasa hantu, "Aktingnya lumayan, tapi agak berlebihan dan kurang realistis. Masih ada ruang untuk perbaikan. Bagaimana itu bisa dibesar-besarkan? Begitulah yang digambarkan di TV," kata Zhao Mei dengan nada kesal. Zhao Chen berkata dengan kesal, "Kamu pasti habis nonton drama-drama konyol, ya? Baiklah, kembali saja ke Ghost Residence, ini bukan urusanmu." Zhao Mei cemberut kesal, tetapi tidak berani menentang perintah Zhao Chen. Ia hanya bisa berkata, "Ayah, jangan ganggu aku dengan hal-hal kecil ini lagi. Biarkan saja anak buahku yang mengurusnya. Aku masih lebih suka bertarung." Zhao Chen terdiam. Gadis ini, bukankah dia ditakdirkan untuk Buddhisme? Apa dia bahkan tidak memiliki sedikit pun sifat Buddha? Kenapa dia hanya suka berkelahi? Apa ini memang sifat anak nakal? Pada saat yang sama, Xiao Wang berlari menghampiri dengan napas terengah-engah. Setelah memastikan pria itu telah tewas, ia segera berbalik untuk memeriksa rekan-rekannya. Melihat mereka bernapas dan tidak terluka, ia menghela napas lega lalu berteriak keras, mencoba membangunkan mereka. Orang-orang ini pingsan karena miasma mayat. Bagaimana mungkin mereka bisa terbangun hanya dengan berteriak? Zhao Chen diam-diam melepaskan jimat lain untuk membantu mereka menghilangkan miasma mayat yang telah mereka hirup, yang akhirnya membuat mereka sadar kembali. Hal pertama yang dilakukan Xian Hong ketika membuka matanya adalah mengangkat senjatanya dalam posisi bertahan. Xiao Wang terkejut dan buru-buru berteriak, "Direktur Xian, ini aku, Xiao Wang, jangan tembak." "Kenapa kau di sini? Di mana tersangkanya?" tanya Xian Hong heran. Xiao Wang menceritakan apa yang baru saja terjadi tadi. Ada petir yang menyambar pulau itu, dan saya khawatir dengan Anda, jadi saya menggunakan walkie-talkie untuk menanyakan situasi. Saya tidak mendapat balasan, jadi saya datang ke darat untuk membantu Anda. Begitu tiba, saya melihat tersangka berdiri di samping Anda, mencoba menyerang Anda. Saya berteriak memperingatkan, tetapi dia mengabaikan saya dan menyerang saya. Jadi saya menembak dan membunuhnya." Saat mereka sedang mengobrol, Zheng Quanlin dan petugas polisi lainnya terbangun dari koma. Setelah memahami situasi saat ini, mereka teringat sesuatu yang lain. "Saya ingat ketika saya melihat tersangka, mayat-mayat ini tampak hidup," kata seorang polisi dengan waspada, sambil mengamati mayat-mayat itu. Teringat, polisi lainnya juga ikut menimpali. Ya, aku mengingatnya dengan cara yang sama. Ini kasus zombie yang hidup kembali. Saya hendak menembak salah satu mayat, tapi entah bagaimana saya malah pingsan. Aku juga. Ada apa dengan mayat-mayat ini? Kenapa mereka bergerak? Apa mereka benar-benar berubah menjadi zombie? Aneh, mengapa mereka tidak bergerak lagi? Bahkan Zheng Quanlin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Xiao Wang, metode apa yang kamu gunakan untuk membuat mayat-mayat ini berhenti bergerak?" "Hah?" Xiao Wang terkejut dan menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, "Tidak. Waktu aku datang ke sini, mayat-mayat ini semua tergeletak di tanah tanpa bergerak. Apa kau berhalusinasi?" Semua petugas polisi terkejut mendengar hal ini dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah itu benar-benar ilusi? Xian Hong mengerutkan kening. Dibandingkan dengan hal-hal supernatural seperti mayat yang berubah menjadi zombie atau mayat yang bangkit kembali, ia lebih percaya bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Penjelasan halusinasi awalnya ingin digunakan Zhao Chen, tetapi ia tidak menyangka bahwa sebelum ia sempat menjelaskannya, petugas polisi sudah mengarangnya. Ia langsung menimpali, kemungkinan besar itu halusinasi. Kurasa tersangka menanam narkoba di pulau ini yang mudah membingungkan pikiran orang. Selama penggeledahan, kami tanpa sadar menghirup narkoba ini. Ketika kami melihat mayat-mayat ini, kami menjadi emosional, yang memicu narkoba, menyebabkan kami berhalusinasi menjadi zombie atau berubah menjadi mayat, dan akhirnya kami pingsan. Zhao Chen bergelar seorang dokter ternama, dan polisi mempercayai analisisnya, mengira apa yang baru saja terjadi hanyalah halusinasi. Tetapi beberapa orang masih ragu mengapa Xiao Wang tidak berhalusinasi. Zhao Chen menjelaskan, bukankah petugas yang baru saja mengatakan bahwa petir menyambar pulau itu sebelum ia mendarat? Kurasa petir inilah yang menetralkan obat rahasia yang disebarkan tersangka di pulau itu, itulah sebabnya petugas Wang tidak berhalusinasi. Penjelasan ini logis dan beralasan, benar-benar menghilangkan keraguan semua orang dan membuat mereka berseru. Kali ini, bahkan Tuhan ada di pihak kita.
Xian Hong juga berkata, orang itu benar-benar licik. Dia bahkan menggunakan obat rahasia untuk menjebak, dan kita hampir tertipu oleh tipuannya. Untungnya, keadilan menang dan kebaikan menang atas kejahatan pada akhirnya. Semua orang mengangguk setuju. Mereka kemudian mulai menyelidiki tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian, bala bantuan tiba dan membawa mayat curian dan mayat tersangka ke pulau itu. Zhao Chen, Xian Hong, dan yang lainnya juga meninggalkan pulau saat ini. Sisa urusan ditangani oleh orang lain, dan mereka tidak perlu lagi mengurusnya sendiri. Setelah meninggalkan Taman Ronghu, Xian Hong melihat Zhao Chen masuk ke dalam mobil dan berkata, Xiao Zhao, terima kasih atas kerja kerasmu. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku tidak membantu apapun. Xian Hong hanya bersikap sopan. Ia tidak tahu bahwa Zhao Chen lah yang membunuh si pembunuh dan menemukan kembali mayat-mayat yang dicuri. Setelah menghela napas, ia berkata, sayangnya, tersangka ditembak mati di tempat, jadi kita tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan mayat-mayat ini. Zhao Chen mengangguk setuju dan berkata, ya, ini sungguh aneh. Dibandingkan dengan Zhao Mei, kemampuan aktingnya saat ini benar-benar luar biasa. Bahkan Xian Hong tidak dapat mendeteksi masalahnya. Setelah mengobrol beberapa menit, Zhao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Xian Hong dan meminta gadis tulang untuk kembali ke sekolah. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan botol kristal dari cincin penyimpanannya dan memerintahkan dalang, pindai dan lihat apa fungsinya. Sang dalang segera memberikan jawabannya, hakikat darah kehidupan berasal dari darah jantung 99 orang yang mati secara tidak adil, dan dipersembahkan sebagai kurban untuk sihir jahat. Bukankah itu kunci menuju alam rahasia? Bagaimana bisa itu menjadi persembahan? Zhao Chen sedikit mengernyit, tetapi sayangnya, lembar informasi itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sepertinya informasi pengetahuan yang relevan hanya akan terbuka setelah memasuki alam rahasia dan menemukan lokasi yang bisa digunakan. Tak apa, aku akan menyimpannya di cincin penyimpananku untuk saat ini dan mengurusnya nanti saat kita sudah di alam rahasia. Sambil menggelengkan kepala, Zhao Chen memasukkan kembali botol kristal itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara itu, di sebuah kota kecil tingkat 5, seorang perempuan berwajah sedingin es menggertakkan gigi dan berkata, angsa liar yang dikirim untuk membuat kunci itu sudah mati. Dan bahkan boneka ular berkepala 3 milikku pun telah hancur. Kita masih belum mendapatkan kuncinya kembali. Siapa yang berani melawan koloni semutku? Sekelompok orang berdiri di depannya, tetapi mereka semua menundukkan kepala dan tidak seorang pun berani mengeluarkan suara. Dia melirik kelompok itu dan memerintahkan, Ying Naiji, pergilah ke Rongcheng dan cari tahu siapa pembunuh Hong Yan. Setelah kalian menemukannya, bawakan kepala mereka kepadaku. Ya, seorang pria melangkah maju dan menerima perintah itu dengan suara berat. Ratu Semut, haruskah kita mengirim seseorang untuk membuat kunci lainnya? Tanya orang lain. Wanita itu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, sudah terlambat. Kalau kita tidak segera pergi ke alam rahasia itu, alam itu akan lenyap. Sehari menjelang libur hari buruh telah tiba. Meskipun libur baru dimulai besok, banyak siswa yang sudah tidak sabar dan sudah memasuki masa liburan. Orang-orang di asrama 301 seperti itu. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan bangun pagi-pagi sekali hari ini. Alih-alih lari pagi atau berlatih 4 teknik suci di asrama, mereka justru mengemasi barang-barang mereka dengan penuh semangat. Liu Zuo dan Wang Rongfeng sudah membuat rencana bersama Xia dan Luo dan untuk mengunjungi Yangdong selama liburan hari buruh. Wu Yan juga pergi. Tentu saja, ia tidak sendirian, karena Hu Feifei akan terbang malam itu. Pemandangan Yangdong sungguh menakjubkan, bak surga di bumi. Airnya sungguh indah, terkadang hijau zamrud, terkadang biru langit, dengan warna-warna cerah dan air sebening kristal. Pantulan di pantai menciptakan pemandangan di mana pemandangan di pantai terpantul di air, dan kedua pemandangan itu saling melengkapi. Berjalan di dalamnya terasa seperti berada di negeri dongeng, apalagi jika ditemani orang-orang terkasih dan teman-teman. Sensasinya sungguh luar biasa. Ketiganya bersemangat dengan perjalanan mereka yang akan datang, mengepak barang bawaan mereka sambil mendiskusikannya. Kita memang perlu bawa sebotol air bunga, kan? Kudengar di pegunungan banyak nyamuk, kata Wang Rongfeng sambil memasukkan sebotol air bunga ke dalam tasnya. Wu Yan mengeluarkan sebuah kotak persegi kecil dan terkekeh. Kamu boleh meninggalkan yang lainnya, tapi kamu harus membawa sekotak kondom. Sialan, kakak keempat, kau benar-benar menjijikan. Apa kau pergi jalan-jalan atau berhubungan seks? Atas nama semua orang di asrama, aku mengutukmu habis-habisan. Aku akan menyita kotak ini, kata Liu Ju sambil merebut kotak kecil itu dari tangannya dan memasukkannya ke dalam tasnya sendiri. Tidak mungkin, bos. Kau mau mencuri ini juga? Untungnya aku sudah menyiapkan kotak tambahan. Wu Yan mengeluarkan kotak persegi kecil lainnya. Kotak ini milikku. Wang Rongfeng menyambarnya, melirik nomor yang tertera di kotak, lalu mengangguk puas 12 dalam satu kotak. Agak kurang. Ah, sudahlah, cukup. Liu Zuo dan Wu Yan mengangkat jari tengah mereka bersamaan 3 hari, 12 hari,
Dan kau masih merasa itu belum cukup? Kau benar-benar sombong, ya? Pergi ke surga. Melihat ini, Zhao Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hei teman-teman, kalian baru berangkat besok, kenapa tidak berkemas malam ini? Kenapa kalian semua sibuk sekali pagi-pagi begini? Liu Ju berbalik dan berkata, ayo cepat bereskan semuanya, supaya kita bisa beli apapun yang kita butuhkan kalau ada yang kurang. Hei, kakak ketiga, kamu gak serius mau ikut ke Yangdong? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi kali ini. Aku ada urusan. Kalian bersenang-senanglah. Sayang sekali. Kami berencana mengadakan kegiatan kelompok di asrama 301, kata Wang Rongfeng dengan ekspresi menyesal. Zhao Chen tersenyum dan berkata, akan ada kesempatan di masa depan. Orang yang paling ia sesali saat tidak bisa pergi ke Yangdong adalah Lin Sui. Jelas Lin Sui ingin sekali bepergian bersamanya ke surga dunia ini. Tetapi sayangnya, ia sudah berencana pergi ke Gunung Changbai selama liburan hari buruh untuk mencari permata tersembunyi. Lin Sui adalah orang yang sangat perhatian. Ia tahu bahwa menemukan permata tersembunyi jauh lebih penting daripada bertamasya. Jadi alih-alih menghalanginya, ia justru sangat mendukung dan bahkan ingin pergi bersamanya ke Gunung Changbai untuk mencari permata tersembunyi. Namun, Zhao Chen menolak saran ini. Menurut Li Chenghao, alam rahasia itu menyimpan harta karun berharga, tetapi juga penuh bahaya. Kekuatan Lin Sui hanya di alam pembersihan sumsum tulang, dan Zhao Chen tidak ingin dia mengambil risiko apapun. Lin Sui mendengarkan nasihatnya dan tidak memaksa, melainkan mendorong dirinya untuk berkultivasi dengan tekun dan meningkatkan kekuatannya agar dapat membantu Zhao Chen di masa depan, alih-alih menjadi beban baginya. Waktu berlalu cepat dan hari sudah tengah hari. Menjelang liburan, semua orang agak terganggu. Suasana di kelas pagi tidak senyaman biasanya. Orang-orang hanya memimpikan liburan mereka atau memikirkan bagaimana menghabiskannya. Padahal liburan May Day ini hanya berlangsung 3 hari. Siang harinya, para siswi asrama 301 dan siswi asrama Lin Sui makan siang bersama di luar kampus. Sejak kedua asrama menjalin hubungan dan terbentuklah 3 pasangan, mereka sering makan siang dan makan malam bersama. Namun, hal ini sulit bagi Wu Yan dan Yang Zi, karena mereka harus menyaksikan pertunjukan kasih sayang yang hampir setiap hari, yang membuat orang-orang merasa ngeri. Ponsel Lin Sui berdering di tengah makan siang. Setelah menjawab dan bertukar beberapa patah kata, ia menyerahkan ponsel itu kepada Zhao Chen. Kakek menelepon. Dia mencarimu. Zhao Chen bingung. Ia meletakkan sumpitnya dan mengambil telepon kakek Lin. Ada apa? Lin Liangze tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya, Zhao Chen, apakah kamu ada waktu luang sore ini? Jelas terlihat bahwa dia sedikit cemas dan marah. Aku harus naik pesawat ke Shanghai sore ini, jawab Zhao Chen. Yingji, dan Hao Li akan terbang ke Shanghai sore ini untuk bertemu Cheng Haoyu. Setelah itu, mereka akan langsung menuju Bandara Changbaishan dengan pesawat pribadi keluarga mereka. Hah? Jam berapa penerbangannya? Tanya Lin Liangze. Zhao Chen menjawab, sepertinya sudah lewat jam 4. Tidak ada kelas sore ini, jadi kita bisa pulang lebih awal. Sedikit lewat jam 4? Bagus, kamu pasti sampai tepat waktu. Lin Liangze menghela napas lega, lalu berkata, kamu di sekolah sekarang, kan? Aku akan menyuruh seseorang menjemputmu. Cepat bantu kakekmu. Apa terburu-buru? Tanya Zhao Chen bingung. Lin Liangze menceritakan kejadian tersebut. Ada pertukaran kaligrafi internasional di Chengdu 2 hari terakhir ini. Semuanya berjalan normal, tetapi kemarin, beberapa kaligrafer Jepang ternama, dipimpin oleh Sato Yoshihiko, mengirimkan murid-murid mereka untuk menantang para kaligrafer muda kita. Seharusnya ini sebuah pertukaran, tetapi sebenarnya justru menjadi tantangan. Para kaligrafer Jepang ini sengaja ingin membuat masalah. Mereka mengirimkan murid-murid mereka yang berharga, orang-orang yang telah menorehkan nama di dunia kaligrafi. Di pihak kami, karena kami tidak menduga hal ini, kami tidak memiliki banyak kaligrafer muda yang handal. Jadi kami harus buru-buru mengirimkan murid-murid kami sendiri, yang mengakibatkan pertukaran yang kacau. Para kaligrafer menderita kekalahan telak, menang 2 kali dari 8 kaligrafer. Melihat hasil ini, para kaligrafer Jepang menjadi sangat arogan, mengatakan bahwa generasi muda kita telah kehilangan kaligrafi dan tradisi nasional mereka. Mereka mengklaim bahwa seni dan budaya ini hanya akan terlihat di Jepang mulai sekarang. Saya berdebat dengan mereka beberapa saat, tetapi mereka malah menghina saya. Saya sangat marah dan memberitahu mereka bahwa ada orang-orang di generasi muda kita yang hanya bisa mereka jadikan panutan. Mereka tidak percaya, mengatakan saya sedang membual, dan menuntut agar saya membawa orang-orang itu untuk bertukar pikiran dengan mereka. Zhao kecil, kamu harus membela kakekmu, kalau tidak reputasiku akan hancur. Zhao Chen terkejut. Apa ini? Apakah kita dipaksa atau terburu-buru untuk pamer? Meski tak mau pamer, Zhao Chen tak bisa menolak permintaan Lin Liangze apapun yang terjadi kakek Lin, karena kakek sudah meminta. Aku pasti akan membantu. Tapi kita harus cepat, agar aku tidak ketinggalan pesawat. Lin Liangze sangat gembira. Jangan khawatir,
Aku pasti tidak akan membiarkanmu ketinggalan pesawat. Kamu di sekolah, kan? Aku akan segera menjemputmu. Zhao Chen memberikan alamatnya Xiao Sui, beberapa teman, dan saya sedang makan di restoran rumahan bernama Happy Family, di dekat gerbang barat sekolah. Oke, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana, kata Lin Liangze, lalu berteriak kepada orang di sebelahnya. Haha, menantuku sudah setuju untuk membantu. Cepat siapkan mobil untukku, aku mau jemput dia. Zhao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, menutup telepon, dan mengembalikannya ke Lin Sui. Lin Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kakek temui padamu? Kakekmu mengatakan bahwa beberapa kaligrafer Jepang, bersama murid-murid mereka, datang untuk membuat masalah, dan memintaku untuk pergi dan membantu mereka. Zhao Chen menyampaikan apa yang dikatakan Lin Liangze kepadanya melalui telepon. Semua orang telah melihat kaligrafi Zhao Chen. Di pesta ulang tahun Lin Sui, kaligrafi Zhao Chen yang terdiri dari 4 karakter memukau semua orang yang hadir, dan Lin Liangze terpikat olehnya, bahkan melampaui karya kaligrafer ternama Lan Wenbin. Namun, kali ini lawannya bukan orang biasa, dan semua orang masih sedikit khawatir. Kakak ketiga, aku baru saja mencari di ponselku. Para kaligrafer muda Jepang yang datang ke Chengdu untuk pertukaran kaligrafi semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia kaligrafi Jepang. Beberapa dari mereka telah mengukir nama dan dianggap sebagai kaligrafer kelas atas. Bisakah kau mengalahkan mereka? Liu Ju melambaikan informasi berita yang ia temukan di ponselnya dan berkata dengan ekspresi khawatir. Zhao Chen tertawa dan berkata, Bos, bisakah kau singkirkan MA itu? Aku akan menghajar mereka, itu akan mudah. Kaligrafi Zhao Chen meminjam informasi dalam buku, teknik yang ditinggalkan oleh Wu Peng. Sehebat apapun orang biasa menulis kaligrafi, tetap saja hanya setingkat manusia biasa. Namun, kemampuan kaligrafi Wu Peng berada di level dewa. Belum lagi para kaligrafer muda Jepang itu, bahkan guru mereka pun akan kalah telak dari Zhao Chen. Kepercayaan diri Zhao Chen membingungkan banyak orang. Tetapi Lin Sui tahu bahwa kaligrafinya pernah menjadi bahan persaingan sengit di antara para kaligrafer ternama. Ia juga tahu bahwa mahakarya kaligrafi yang dipuja-puja di dunia maya adalah karya Zhao Chen. Oleh karena itu, dia sangat percaya pada Zhao Chen dan berkata sambil tersenyum, kakek memintamu untuk mengambil alih, bukankah itu menindasnya? Zhao Chen menjawab, siapa suruh orang Jepang itu punya niat jahat dan ingin membuat masalah? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan terhadap mereka. Yang Zi bertanya dengan heran, Xiao Sui, apakah kaligrafi Zhao Chen benar-benar sebagus itu? Kau benar-benar percaya dia bahkan bisa mengalahkan kaligrafer Jepang yang terkenal? Lin Sui melirik Zhao Chen, tetapi tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia berkata, dia jodohku. Kalau aku tidak percaya padanya, siapa lagi yang bisa kupercaya? Sialan, kata Yang Zi, tanpa kesal. Aku menanyakan sesuatu yang serius, dan kau malah memamerkan hubunganmu padaku. Bisakah kita tetap berteman? Makanan anjing ini benar-benar mengejutkan kami. Wu Yan dan yang lainnya juga tampak jijik. Namun, dari sikap santai Zhao Chen dan Lin Sui, mereka yakin bahwa Zhao Chen benar-benar percaya diri dan tidak hanya pamer, yang cukup meyakinkan mereka. Sayang sekali aku ada kelas siang ini. Kalau tidak, aku ingin ikut denganmu untuk melihat apa yang terjadi, kata Yang Zi dengan nada menyesal. Bahkan sebagai penonton, menonton aksi pamer dan tamparan wajah seperti ini sangat memuaskan dan menyenangkan. Apalagi kalau yang ditampar itu sekelompok orang Jepang yang sombong dan angkuh. Qixia dan Luo dan mengangguk serempak, keduanya dengan ekspresi menyesal, begitu pula Lin Sui. Meskipun Liu Zuo dan 2 orang lainnya tidak ada kelas di sore hari, mereka sudah punya rencana lain. Terlebih lagi, mereka tidak mengenal Lin Liangze dan yang lainnya. Jadi mereka merasa malu untuk ikut dan akhirnya menyerah dengan menyesal. Sekitar 20 menit kemudian, Zhao Chen menerima telepon dari Lin Liangze, yang mengatakan bahwa dia sudah menunggu di luar restoran cepat keluar. Ini Audi hitam, nomor platnya. Setelah selesai menelepon, Zhao Chen berdiri dan berkata, kakek Lin datang untuk menjemputku. Aku pergi dulu. Selamat makan. Oke, lanjutkan, semoga berhasil. Semua orang bersorak memberi semangat. Lin Sui bangkit dan meninggalkan restoran. Kakeknya telah datang, dan ia harus keluar untuk menyambutnya. Sementara itu, di dalam sedan Audi di luar restoran, selain Lin Liangze, ada 2 orang lainnya. Salah satunya adalah Yan Heiyun, seorang kaligrafer ternama yang pernah ditemui Zhao Chen. Mendengar Lin Liangze akan menjemput Zhao Chen, ia pun tanpa malu-malu mengikutinya. Yang satunya lagi adalah pemilik mobil, kaligrafer ternama Gu Sukuan. Meskipun Gu Sukuan berasal dari Chengdu, dia belum pernah bertemu Zhao Chen. Ketika Lin Liangze dan Zhao Chen memamerkan keahlian kaligrafi mereka kepada para kaligrafer ternama seperti Yan Heiyun, Zhao Chen sedang mengadakan pameran tunggalnya di Beijing dan tidak dapat hadir. Meskipun Zhao Chen mengunjungi keluarga Lin beberapa kali setelahnya untuk mengamati dan mempelajari karya Zhao Chen,
Ia tetap tidak mengetahui identitas penulisnya. Setiap kali ia bertanya, Lin Liangze akan memberinya senyum aneh, menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Mereka yang mengetahui kebenaran juga diam atas perintah Lin Liangze. Oleh karena itu, Gu Sukuan belum pernah mendengar nama Zhao Chen dan tidak tahu tentang kemampuannya. Saat itu, ia mengerutkan kening dan bertanya, Pak Tua Lin, apakah orang yang Anda panggil benar-benar cakap? Kalau Anda bertanya kepada saya, akan lebih baik menghubungi Emma Tao, Zhuo Yuan, dan yang lainnya sesegera mungkin. Mereka adalah kaligrafer muda yang terkenal dan benar-benar berbakat di negeri ini. Soal Zhao Chen yang Anda sebutkan itu, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin dia bisa melampaui murid-murid berharga Kawaguchi Hiroichi dan Sato Yoshihiko? Lin Liangze terkekeh dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, Lao Gu. Dengan Zhao Chen di medan perang, apalagi murid-murid Kawaguchi Hiroichi dan Sato Yoshihiko, bahkan jika para iblis tua ini turun tangan sendiri, mereka hanya punya pilihan untuk mengakui kekalahan dan menyerah. Ini makin keterlaluan, Gu Sukuan menggeleng tak percaya. Namun, yang mengejutkannya, Yan Heiyun menimpali. Benar. Dengan keterlibatan Zhao Chen, tidak ada lagi ketegangan. Tapi Laolin, kau terlalu jahat. Mengirim Zhao Chen sama saja dengan menindas kita. Lin Liangze tertawa dan berkata, aku akan menindas mereka. Siapa suruh mereka begitu sombong? HMPH, kalau berani sok kuat, siap-siap ditampar. Mendengar percakapan antara keduanya, Gu Sukuan menjadi sangat penasaran tentang Zhao Chen, yang tidak memiliki reputasi apapun di dunia kaligrafi. Mengapa orang ini dikenali oleh Lin Liangze dan Yan Heiyun? Apakah dia benar-benar memiliki keterampilan kaligrafi yang luar biasa? Lalu mengapa dia sama sekali tidak terkenal? Tepat saat ia hendak bertanya lebih lanjut, Lin Liangze dengan bersemangat berkata, mereka keluar. Mereka keluar. Kemudian ia membuka pintu mobil dan pergi menyambut pasangan muda itu. Gu Sukuan mengenali gadis itu, ia adalah cucu perempuan Lin Liangze. Namun, anak laki-laki itu mengejutkannya. Mungkinkah ini Zhao Chen? Dia terlalu muda. Dia tampak baru berusia sekitar 20 tahun. Seberapa mahir dia dalam kaligrafi? Mengharapkan dia mengalahkan kaligrafer muda Jepang itu hanya hayalan. Mendengar kata-katanya, Yan Heiyun terkekeh dan berkata misterius, benar, pemuda ini adalah Zhao Chen, dan dia memang sangat muda. Soal kemampuan kaligrafinya, aku ragu kau akan percaya apapun yang kukatakan. Untungnya, kau akan bisa melihatnya sendiri sebentar lagi. Gu Sukuan mengerutkan kening dan bertanya, anak ini sepertinya kenal baik dengan Pak Tua Lin? Apa latar belakangnya? Kenapa aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah dia murid seorang kaligrafer hebat? Yan Heiyun terkekeh dan berkata, setahu saya, gurunya seorang pertapa. Tapi lagi pula, dengan kemampuan kaligrafinya, tak seorang pun kaligrafer ternama dunia yang mampu mengajarinya. Wajar saja kalau dia kenal dengan Pak Tua Lin, karena dia pacar cucu Pak Tua Lin. Soal kenapa kau merasa dia mirip, kau mungkin pernah melihatnya di berita TV beberapa waktu lalu. Berita TV? Gu Sukuan awalnya terkejut, lalu teringat dan berkata dengan ekspresi heran. Apakah dia mahasiswa TCM yang pergi ke Jepang untuk menantang pengobatan kampo dan berhasil? Yan Heiyun mengangguk dan menjawab, benar, itu dia. Gu Sukuan tercengang, kalian ini, apa kalian tidak sedang mempermalukan diri sendiri? Membiarkan seorang mahasiswa pengobatan tradisional Tiongkok beradu kaligrafi dengan seorang kaligrafer muda Jepang? Ya, keterampilan medisnya memang sangat mengesankan. Bahkan ia mengalahkan tabib kampo Jepang. Tapi kaligrafi dan keterampilan medis itu dua hal yang sangat berbeda. Pak Tua Gu, kau akan segera tahu apakah kami hanya main-main atau tidak. Yan Heiyun tidak marah dengan tuduhan itu. Ia keluar dari mobil sambil tersenyum, menyapa Zhao Chen dan Lin Sui dengan hangat, lalu dengan antusias membukakan pintu mobil agar Zhao Chen bisa masuk. Gu Sukuan tertegun, tak dapat memahami apa yang terjadi dengan Yan Heiyun. Mengapa dia begitu memperhatikan seorang pemuda? Tidak, lebih tepatnya, itu bukan perhatian lagi. Itu jelas merupakan suatu sikap kerendahan hati yang amat sangat, seolah-olah seorang murid melayani seorang guru. Jika Zhao Chen adalah sosok yang dihormati dan berwibawa di dunia kaligrafi, di usia 70-an atau 80-an, tindakan Yan Heiyun tentu saja dapat diterima. Namun, Zhao Chen adalah seorang pemuda berusia 20-an dengan reputasi yang kurang di dunia kaligrafi, sehingga perilaku Yan Heiyun tampak aneh dan tidak normal. Tanpa disadarinya, Yan Heiyun sangat ingin menjadi murid pemuda ini. Keahlian kaligrafi pemuda ini telah melampaui level orang biasa, mencapai ranah dewa kaligrafi. Sayangnya, Zhao Chenzi tidak hadir dan tidak tertarik untuk menerima murid untuk mengajar kaligrafi. Tepat saat Gu Sukuan sedang asyik melamun, Zhao Chen masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Yan Heiyun dan Lin Liangze, yang mendesak, Pak Tua Gu, cepatlah menyetir. Zhao Chen sedang terburu-buru. Kita harus pergi ke bandara nanti. Gu Sukuan menjernihkan pikirannya dari gangguan dan menyalakan mobil. Lin Liangze memperkenalkan Zhao Chen ini Gu Sukuan, teman baik kakekmu, Lin,
seorang kaligrafer ternama di Chengdu, dan juga kaligrafer papan atas di negeri ini. Sedangkan Lao Yan, kau sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi aku tidak akan memperkenalkannya padamu. Zhao Chen sangat sopan, menyapa semua orang sambil tersenyum. Halo, Guru Gu, halo, Guru Yan. Gu Sukuan mengangguk pelan, berpikir dalam hati bahwa dia belum tahu seberapa mampunya anak itu. Tetapi setidaknya dia sopan. Yan Heiyun, yang duduk di kursi penumpang, buru-buru berbalik, melambaikan tangannya berulang kali, dan berkata sambil tersenyum kecut, Zhao Chen, tolong jangan panggil aku guru. Beraninya aku memanggil diriku guru di depanmu? Apa kau tidak mempermalukanku? Gu Sukuan tercengang, bertanya-tanya ada apa dengan Yan Heiyun hari ini. Kata-kata dan tindakannya sungguh tidak wajar. Sebelum ia sempat bertanya, Yan Heiyun sudah berbicara lebih dulu. Pak Tua Gu, kau baru saja menerima sapaan Zhao Chen begitu saja? Tidak ada yang salah, kata Gu Sukuan bingung. Apakah kamu menyarankan agar aku memanggilnya guru saja? Yan Heiyun mencibir, jangan mimpi. Zhao Chen bilang dia tidak menerima murid. Gu Sukuan benar-benar tak bisa berkata-kata. Ia berpikir, apa kau bodoh? Apa kau tidak sadar aku bercanda? Kau benar-benar menganggapnya serius? Kau bilang Zhao Chen tidak menerima murid? Apa kau bercanda? Aku kaligrafer papan atas di negeri ini. Kualifikasi atau kemampuan apa yang dimiliki anak muda berusia awal 20-an ini untuk menerimaku sebagai muridnya? Terkejut, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah pemuda bernama Zhao Chen ini benar-benar ahli kaligrafi. Kalau tidak, mengapa Yan Heiyun dan Lin Liangze begitu mengaguminya? Ia mencoba bertanya secara halus tentang kemampuan kaligrafi Zhao Chen, tetapi sia-sia. Yan Heiyun dan Lin Liangze hanya tersenyum dan berkata, kalian akan tahu setelah melihatnya sendiri. Setengah jam kemudian, Gu Sukuan berkendara ke sebuah hotel yang terletak di taman. Tempat ini, dengan kicauan burung dan bunga-bunganya yang harum, menawarkan lingkungan yang sangat baik dan merupakan tempat pertemuan pertukaran kaligrafi ini. Para kaligrafer yang berpartisipasi juga menginap di sini, memungkinkan mereka untuk mengembangkan pikiran dan konsepsi artistik mereka di lingkungan yang indah dan tenang, serta menciptakan karya seni yang lebih baik dan lebih indah. Setelah keluar dari mobil, Zhao Chen ditarik oleh Lin Liangze melalui lobi hotel bergaya Ming dan Qing yang bermartabat dan elegan dan langsung menuju ruang konferensi. Pertemuan pertukaran kaligrafi yang berlangsung 2 hari terakhir ini diadakan di sini. Bersamaan dengan itu, pertukaran antara kaligrafer muda Tiongkok dan Jepang juga berlangsung di sini. Begitu masuk, Lin Liangze berteriak, saya sudah membawa orang-orangnya. Siapa di antara kalian, para kaligrafer muda Jepang, yang akan pergi duluan? Baru pada saat itulah Zhao Chen menyadari bahwa ada cukup banyak orang di ruang konferensi yang didekorasi dengan elegan itu. Sedikitnya 50 atau 60 orang. Mendengar kata-kata Lin Liangze, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Beberapa dari mereka mengenali Zhao Chen dan langsung menunjukkan senyum jahat. Senyum-senyum ini, tentu saja, tidak ditujukan kepada Zhao Chen, melainkan kepada kaligrafer Jepang itu dengan Zhao Chen di sini. Orang-orang ini seperti belalang di musim gugur, tak mampu melompat-lompat lama. Kebanyakan kaligrafer Jepang tidak mengenal Zhao Chen. Bahkan mereka yang mengenalnya mungkin baru-baru ini menonton berita tentang kemenangannya dalam mengalahkan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di televisi, dan mengenalnya hanya sebagai seorang dokter TCM yang terampil. Mereka tidak mengerti mengapa Lin Liangze mencarinya. Apakah ia juga seorang ahli kaligrafi? Namun, ia begitu muda dan sangat terampil dalam pengobatan. Bagaimana mungkin ia punya waktu untuk belajar kaligrafi? Hah, itu dia? Kata seorang wanita dengan ekspresi terkejut. Dia berbicara dalam bahasa Jepang, dan lelaki tua di sebelahnya segera bertanya. Apa, Yumiko? Apakah kamu mengenalnya? Wanita ini tak lain adalah Yumiko, yang tiba di Chengdu dengan penerbangan yang sama dengan Zhao Chen. Dan pria tua di sampingnya adalah gurunya, Yoshihiko Sato. Yumiko menjawab, Guru, orang ini adalah Zhao Chen, yang saya temui di pesawat sebelumnya. Sato Yoshihiko berkata dengan tatapan meremehkan, oh, jadi itu dia. Tulisannya lumayan, tapi dibandingkan dengan kaligrafer muda kita, jauh lebih buruk. Orang tua itu tadinya sombong sekali. Kukira dia bisa menemukan orang-orang hebat, tapi aku tak menyangka dia akan menemukan orang seperti ini. Yumiko mengerutkan kening, intuisi seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Ruang pertemuan hening sejenak. Setelah 2 atau 3 menit, seorang kaligrafer muda Jepang terkekeh, memberi isyarat kepada penerjemah di sampingnya, dan menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jepang sebelum memberi isyarat agar penerjemah menerjemahkan. Penerjemahnya, seorang mahasiswa pertukaran pelajar Jepang yang disewa oleh kaligrafer Jepang itu sendiri, berbicara dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Bapak Sekiguchi Yuji mengatakan bahwa beliau berharap Bapak Lin akan mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari generasi muda kaligrafer Tiongkok seperti M.A. Tao dan Zhu Yuan. Dan beliau menantikan kompetisi yang sengit. Namun, beliau terkejut karena ternyata Bapak mengundang orang yang tidak dikenal.
Orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk bertukar pikiran dan bersaing dengan para kaligrafer muda kita. Tindakan Bapak merupakan penghinaan bagi para kaligrafer muda kita. Lin Liangze mencibir, apa kau takut? Ngomong-ngomong, Tuan Sekiguchi Yuji, aku perlu mengoreksimu satu hal. Zhao Chen bukan siapa-siapa di dunia kaligrafi. Reputasinya sangat besar. Kau pasti akan ketakutan setengah mati kalau kukatakan. Yuji Sekiguchi sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Liangze. Menurutnya, Lin Liangze hanya keras kepala. Dia mencibir, aku kenal seseorang di dunia kaligrafi yang sedikit terkenal, tapi aku belum pernah dengar tentang anak ini. Kau pikir dia bisa menakutiku? Haha, lucu sekali. Kau pikir dia siapa? Dewa kaligrafi? Mendengar ini, semua orang yang hadir yang telah menyaksikan keterampilan kaligrafi Zhao Chen memasang senyum aneh. Karena semua orang tahu bahwa Zhao Chen Zhen dipuja sebagai dewa kaligrafi oleh banyak orang karena beberapa karya kaligrafi yang pernah ia tulis. Hanya saja, orang-orang tidak tahu bahwa karya-karya kaligrafi yang indah itu ditulis olehnya. Yuji Sekiguchi tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Yan Heiyun dan yang lainnya. Ia dan para kaligrafer muda Jepang lainnya yang hadir dengan lantang mengejek Lin Liangze dan Zhao Chen. Bahkan Kawaguchi Hiroichi dan Sato Yoshihiko, dua maestro dan tokoh besar dunia kaligrafi Jepang, menggelengkan kepala. Sato Yoshihiko memberi isyarat agar para kaligrafer muda Jepang itu tenang, lalu berkata, Tuan Lin, Anda sebaiknya memilih orang lain. Saya sudah melihat kaligrafi Zhao Chen, lumayan untuk orang biasa, tapi jauh dari kata layak untuk acara seperti ini. Lin Liangze terkejut kamu pernah melihat kaligrafi Zhao Chen? Sato Yoshihiko mengangguk sedikit, ekspresinya menunjukkan bahwa dia telah melihat tulisan itu dan memberinya banyak wajah. Lin Liangze mengerutkan kening dan bertanya, kamu pikir kaligrafinya hanya layak di kalangan orang biasa dan tidak layak dipertukarkan dan disaingi dengan kaligrafer muda Jepang? Benar sekali. Kata Yoshihiko Sato, jalannya masih panjang. Lin Liangze menatapnya dengan saksama selama beberapa saat, lalu bertanya dengan serius, apakah kamu buta? Sato Yoshihiko awalnya terkejut, lalu wajahnya memucat ketika ia berkata, apakah ini kualitas kalian orang Tionghoa? Aku sudah mengingatkan kalian dengan baik, dan kalian malah menanggapinya dengan kasar. Lin Liangze mendengus, kau salah paham. Aku tidak bermaksud jahat, aku hanya menyatakan fakta. Kalau kau bilang tulisan tangan Zhao Chen jauh lebih buruk, kau pasti buta atau gila. Kau? Sato Yoshihiko geram. Baiklah, karena kau ngotot mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan mengabulkan keinginanmu dan permintaan anak bernama Zhao Chen itu. Sekiguchi-kun, tolong wakili para kaligrafer muda Jepang dan berdiskusilah dengan baik dengan Zhao Chen. Yuji Sekiguchi tidak mau menerima tugas ini karena ia merasakan rendah diri jika harus bersaing dalam kaligrafi dengan orang yang tidak dikenal. Namun, Yoshihiko Sato memiliki posisi dan prestisi yang sangat tinggi di dunia kaligrafi Jepang, dan ia tidak bisa, dan tidak berani, menolak tugas yang diberikan kepadanya. Ia hanya bisa membungkuk dan menjawab, ya. Ia berpikir dalam hati, orang tua sialan itu, dia tidak mau mengirim muridnya sendiri, tapi dia malah memaksaku melakukannya. Sekalipun aku menang gemilang dalam pertandingan ini, tetap saja akan sangat memalukan. Pada saat itu, dia tidak menyangka dirinya akan kalah. Dia juga tidak menyangka kemampuan kaligrafi Zhao Chen begitu bagus. Sekiguchi Yuji memberi isyarat kepada Zhao Chen dan berkata, nak, kemarilah. Biar kutunjukkan apa itu kaligrafi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau bisa menulis beberapa karakter, kau sudah tahu kaligrafi. Itu benar-benar bodoh dan menggelikan. Setelah mendengarkan penjelasan penerjemah, Zhao Chen tersenyum, sama sekali tidak marah, lalu berjalan menghampiri Sekiguchi Yuji. Di atas meja di depan mereka terdapat kuas tulis, tinta, kertas, dan secari tulisan sambung yang baru saja ditulis. Kaligrafi ini baru saja kutulis. Perhatikan baik-baik, kata Yuji Sekiguchi sambil menunjuk tulisan kursif itu. Subteksnya begini nak, lihat baik-baik. Kaligrafiku sangat bagus, bagaimana bisa kau menyamainya? Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah, atau jangan salahkan aku karena menindasmu. Zhao Chen dengan patuh menatap kaligrafi itu, lalu segera mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Yuji Sekiguchi langsung membeku. Apa maksudmu dengan ini? Zhao Chen menatapnya dan mengucapkan dua kata mengerikan. Apa katamu? Yuji Sekiguchi hampir meledak amarahnya. Tulisan kursifnya terkenal di dunia kaligrafi Jepang, bahkan dipuji sebagai ahli tulisan kursif terkemuka di kalangan generasi muda. Zhao Chen ini hanyalah orang tak dikenal, namun ia berani mengatakan tulisan kursifnya buruk. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Anak ini terlalu arogan. Tunggu dulu, mungkin anak ini memang tidak bisa memahami tulisan kursif. Itulah sebabnya ia mengatakan tulisan tanganku buruk. Dia mendengus dingin dan berkata sinis, kamu ngerti tulisan kursif? Kamu bilang kaligrafiku jelek, terus bilang, di mana letak jeleknya? Zhao Chen menjawab dengan serius, kaligrafimu punya bentuk tapi tak punya jiwa.
Meski berantakan, hasilnya tidak indah. Tulisannya kurang bebas dan tidak elegan. Tulisannya terburu-buru tapi tidak halus. Tulisanmu tak pantas disebut aksara kursif. Tulisannya seharusnya berantakan. Kaligrafi yang berantakan. Sekiguchi Yuji membuka mulutnya lebar-lebar, hendak menuduh Zhao Chen bicara omong kosong. Namun Zhao Chen tidak memberinya kesempatan. Setelah menyelesaikan evaluasinya, ia mengulurkan tangan dan mengambil kuas, mengaktifkan teknik meminjam, dan meminjam keterampilan kaligrafi peninggalan Wu Peng dari bagian studi lain-lain di lembar informasi. Saat ini, dialah dewa kaligrafi. Celupkan ke dalam tinta, gunakan kuas, dan karakter pun terbentuk. 2 karakter langsung ditulis di kertas cuan terbaik. Ketika Yuji Sekiguchi melihat 2 kata itu, teguran yang ada di ujung lidahnya tidak mau keluar. Kedua karakter ini ditulis dengan begitu brilian dan indah sehingga setiap goresannya mewakili tingkat tertinggi aksara kursif. Lebih mistisnya, karakter-karakter ini seolah memiliki jiwa dan kehidupan mereka sendiri. Keduanya ditulis dalam aksara kursif, tetapi setelah melihat 2 aksara Zhao Chen dan kemudian melihat aksaranya sendiri, Sekiguchi Yuji untuk pertama kalinya merasakan betapa jelek dan buruknya tulisan tangannya. Namun, dia merasa sedikit canggung dengan 2 karakter yang ditulis Zhao Chen. Apakah kamu mengenali kedua karakter ini? Tanya Zhao Chen sambil menoleh tanpa meletakkan penanya. Saya tahu, tapi saya payah, jawab Yuji Sekiguchi. Kaligrafer Jepang mungkin tidak tahu bahasa Mandarin, tetapi mereka semua tahu aksara Mandarin. Zhao Chen mencibir, 2 kata ini yang kutulis untukmu. Kau mengerikan. Aku Sekiguchi Yuji membuka mulutnya lebar-lebar, ingin menegur, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-katanya. Karena ia melihat tulisan Zhao Chen, meskipun hanya 2 karakter, ia bisa memahami kemampuan Zhao Chen dalam menulis kursif yang luar biasa kuat. Orang seperti itu memang berhak mengatakan tulisan tangannya buruk. Dibandingkan dengannya, ia benar-benar jauh lebih rendah. Namun, sebelum Yuji Sekiguchi sempat bicara, seseorang menegurnya, "Nak, beraninya kau bilang tulisan tangan Sekiguchi-kun jelek? Dan kau malah menulis, jelek, untuknya? Sombong sekali. Sekiguchi-kun, dia memprovokasimu seperti ini, apa kau tidak mau memberinya pelajaran?" Wajah Yuji Sekiguchi pucat pasi, bukan karena Zhao Chen, tetapi karena ia marah kepada rekan setimnya yang tidak kompeten. Ia memelototi rekan Jepangnya yang sedang berbicara, bergumam dalam hati, tulisan kursif Zhao Chen telah mencapai tingkat dewa. Meskipun ia hanya menulis 2 karakter, ia telah menghidupkannya. Setiap goresan horizontal dan vertikal, setiap goresan miring ke kiri dan ke kanan, seindah buku teks. Tidak, menyebutnya buku teks adalah penghinaan. Seseorang yang menulis seperti ini berhak mengatakan bahwa tulisan kursif saya buruk. Kau ingin aku memberinya pelajaran? Bagaimana mungkin aku bisa? Aku hanya bisa membiarkannya memberiku pelajaran. Kaligrafer muda Jepang itu bingung dengan tatapan Yuji Sekiguchi. Ia tidak mengerti mengapa Sekiguchi bersikap tidak tahu terima kasih dan bahkan berdebat dengannya. Padahal jelas-jelas ia berusaha menolongnya. Faktanya, kaligrafer muda Jepang itu, karena posisi dan jaraknya, tidak dapat melihat kedua karakter yang ditulis Zhao Chen. Itulah sebabnya kesalahpahaman besar terjadi. Saat dia kebingungan, Yuji Sekiguchi berkata, "Ono-kun, mengapa kamu tidak memberi Zhao-kun beberapa petunjuk?" Setelah menyaksikan keterampilan Zhao Chen dalam aksara kursif, Sekiguchi Yuji mengubah cara ia menyapa Zhao Chen. Namun, kaligrafer muda Jepang bernama Ono Soto tidak menyadari perubahan ini. Mendengar hal itu, ia justru menghampiri dan berkata, "Sekiguchi-kun, kamu tidak akan mundur, kan? Haha, menghadapi orang yang tidak dikenal, kamu malah takut dan pengecut? Itu tidak seperti dirimu." "Hah? Tunggu, ini, karakter ini? Apa kamu bercanda? Ini 2 karakter yang baru saja dia tulis?" Saat berjalan menuju meja, Onomoto akhirnya melihat 2 karakter sayang sekali yang baru saja ditulis Zhao Chen. Meskipun ia tidak bisa menulis aksara sambung, ia masih bisa membedakan antara baik dan buruk. Ia langsung terkejut dan takut dengan kedua karakter ini, dan di saat yang sama, ia mengerti mengapa Sekiguchi Yuji awalnya arogan, lalu menjadi penurut. "Oh tidak, aku tertipu." Wajah Ono Amateur langsung berubah sangat jelek. Saat itu, Zhao Chen menatapnya dan bertanya, "Kaligrafi jenis apa yang kamu kuasai?" Ono Aruto tanpa sadar menjawab, "Menjalankan naskah." Zhao Chen mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kertas cuan baru, dan sebelum ia sempat membentangkannya sepenuhnya, ia menghunus kuasnya dan menulis 2 karakter di atasnya. Melihat kedua kata itu, wajah Onosuto berubah menjadi hijau. Kedua karakter ini ditulis dengan gaya naskah berjalan, mengalir mulus dan anggun, indah dan elegan hingga ekstrim. Meskipun hanya ada 2 karakter, mereka menunjukkan tingkat naskah berjalan tertinggi. Dalam linglung, Ono Sujin seolah melihat Wang Shizi bereinkarnasi, Yan Zhenqing bereinkarnasi. Hal ini membuat otaknya membeku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang menulis naskah lari sebagus itu?
Ono Sujin tercengang dan terus mengulang kalimat ini berulang-ulang. Zhao Chen menunjuk dua karakter di kertas dan bertanya kepadanya. Apakah kamu mengenalinya? Ono Sujin tidak ingin menjawab, tetapi dia tidak bisa. Jadi dia berkata dengan wajah sedih. Lemah, lemah. Zhao Chen mengangguk dan berkata. Benar sekali, kamu memang lemah. Ono Sujin ingin membantah. Tetapi ketika dia melihat dua karakter yang mewakili tingkat tertinggi aksara kursif, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Meskipun ia merupakan tokoh terkemuka dalam penulisan aksara Jawa di kalangan kaligrafer muda Jepang, ia sesungguhnya adalah orang yang lemah jika dibandingkan dengan Zhao Chen. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya berubah sedih, dan menerima penghinaan ini. Tingkah laku Yuji Sekiguchi dan Motohito Ono yang ganjil membuat semua kaligrafer Jepang di ruang konferensi tercengang. Mereka semua berkerumun, ingin tahu seberapa hebat kaligrafi Zhao Chen, sehingga mampu membuat kedua tokoh terkemuka generasi muda kaligrafi Jepang ini tak berani melawan sama sekali setelah dihina, melainkan hanya bisa dia menahannya. Ketika mereka melihat keempat karakter yang ditulis Zhao Chen dalam aksara kursif dan berjalan, ekspresi mereka berubah. Empat kata ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang di dunia saat ini dapat menulis karakter yang begitu indah? Apakah anak ini benar-benar menulis keempat karakter itu? Atau aku hanya berhayal? Tulisan kursif dan rannya sungguh luar biasa. Aneh, kenapa dia begitu tidak dikenal sebelumnya padahal tingkat keahliannya begitu tinggi? Para kaligrafer muda Jepang ramai berdiskusi dan berseru takjub. Sementara itu, di Tiongkok, bahkan mereka yang tidak mengenal karya Zhao Chen, seperti Gusukuan, terkesima dengan kaligrafinya dan, saking terkejutnya, mereka menarik orang-orang di sekitar untuk bertanya tentangnya. Wajah Sato Yoshihiko memucat. Ia mengira ia bisa dengan mudah mengirim seseorang untuk mempermalukan Lin Liangze dan Zhao Chen, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa dirinya lah yang akan dipermalukan. Dia ingat dengan jelas bahwa kata-kata yang ditulis Zhao Chen pada tanda tangannya hanya biasa-biasa saja. Jadi mengapa kata-kata yang ditulisnya sekarang menjadi begitu indah? Tunggu sebentar, tanda tangannya dulu sepertinya ditulis dengan ballpoint, yang merupakan kaligrafi pena keras, tapi sekarang dia beralih ke kuas. Ada perbedaan antara kaligrafi kuas dan kaligrafi pena keras. Sepertinya aku salah menilai tingkat keahliannya. Sato Yoshihiko mengira dia sudah tahu alasannya. Sementara itu, Zhao Chen juga tidak tinggal diam. Dia datang untuk membantu Lin Liangze pamer, menamparnya, dan menyelamatkan mukanya. Kalau begitu, semakin besar pamernya, semakin baik, dan semakin keras tamparannya, semakin baik. Maka ia melambaikan tangan kepada kaligrafer muda Jepang lainnya dan bertanya, siapa namamu? Apa jenis kaligrafi yang kamu kuasai? Tak disangka, setelah mendengar perkataannya, laki-laki itu menjadi pucat pasi karena ketakutan, menutup rapat mulutnya dan tidak mau bicara, sambil terus melangkah mundur. Melihat ini, para kaligrafer Tiongkok tertawa terbahak-bahak, sementara para kaligrafer Jepang dipenuhi amarah dan kebencian. Setelah tertawa, Lin Liangze berseru, Zhao Chen, pria ini bernama Nagatomo Sanada, dan dia sangat mahir dalam aksara klerikal dinasti Han. Oke. Zhao Chen mengangguk, lalu kembali menggoreskan kuasnya, menulis dua karakter di atas kertas. Itu adalah aksara ulama dinasti Han. Sapuan kuasnya hidup dan elegan, memberikan kesan kuat, bebas, dan mendalam. Jelas ini adalah mahakarya tingkat tertinggi dan terindah dalam aksara klerikal dinasti Han. Ayo, biar kuajari dua kata ini pengecut. Benar, aku sedang membicarakanmu. Penampilan Zhao Chen tidak berakhir di sana. Dia menunjuk ke setiap kaligrafer muda Jepang, menanyakan jenis kaligrafi apa yang mereka kuasai, lalu menulis dua karakter dengan gaya kaligrafi terbaik mereka untuk mengalahkan dan mempermalukan mereka. Beberapa kaligrafer muda Jepang yang ia panggil, seperti Nagatomo Sanada, tetap diam, terlalu takut untuk berbicara. Setiap kali hal ini terjadi, kaligrafer Tiongkok yang ia kenal akan turun tangan untuk menjawab pertanyaan Zhao Chen. Namun, yang lain menolak untuk mempercayainya, berpikir bahwa Zhao Chen, yang telah menguasai aksara lari, aksara kursif, dan aksara klerikal dinasti Han, tidak mungkin mahir dalam bidang kaligrafi mereka sendiri. Namun kenyataan segera memberi mereka pelajaran. Baik itu aksara lari, aksara kursif, aksara ulama Han, maupun aksara segel, Zhao Chen Kuan menguasai semua jenis dan cabang kaligrafi. Dan ia menulis semuanya dengan keterampilan luar biasa, yang tak diragukan lagi merupakan tingkat tertinggi. Para kaligrafer Jepang tercengang. Bagaimana bisa ada orang bejat dan mengerikan seperti itu di dunia ini? Orang biasa mungkin menghabiskan seluruh hidupnya untuk menguasai kaligrafi dan tetap tidak mencapai tingkat ini. Tapi Zhao Chen, di usianya yang baru 20 tahun, ia telah menguasai semua jenis kaligrafi hingga tingkat tertinggi jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak akan percaya. Bahkan setelah menyaksikannya, mereka bertanya-tanya apakah itu semua mimpi? Mimpi buruk yang mengerikan. Zhao Chen mulai mempermalukan para kaligrafer muda Jepang satu persatu. Selama proses ini, ia hampir membuat kesalahan,
menunjuk seorang kaligrafer muda Tiongkok, yang membuat sang kaligrafer ketakutan, yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Zhao, Guru Zhao, Anda telah membuat kesalahan. Saya salah satu dari kita. Sekutu. Xiao Chen terkejut orang Tiongkok. Ya, saya orang Tionghoa tulen, saya punya kartu identitas. Orang ini jujur dan benar-benar mengeluarkan kartu identitasnya untuk ditunjukkan kepada pihak lain. Karena dia salah satu dari mereka, Xiao Chen memutuskan untuk tidak menindasnya dan membiarkannya saja. Sambil mengeluh, karena kamu orang Tiongkok, apa yang kamu lakukan berdiri di samping orang Jepang? Bukankah ini buang-buang waktuku? Orang yang satunya berkata sambil tersenyum kecut. Baiklah, ini salahku. Aku berdiri di tempat yang salah. Aku akan segera berganti posisi. Pengalaman pria ini membuat kaligrafer Tiongkok lainnya waspada, dan mereka pun buru-buru berganti posisi karena khawatir terjebak dalam baku tembak. Beberapa kaligrafer Jepang juga mencoba memanfaatkan kesempatan berganti posisi untuk menghindari intimidasi Xiao Chen, tetapi mereka langsung terbongkar. Bukan kaligrafer Tiongkok yang mengungkapnya, melainkan kaligrafer muda Jepang yang pernah diintimidasi dan dipermalukan oleh Xiao Chen. Inilah mentalitas kalau kita akan mati bersama yang berlaku di tempat kerja. Penghinaan terhadap Xiao Chen terus berlanjut, tetapi Sato Yoshihiko dan Kawaguchi Hirokazu tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Cukup. Kawaguchi Hiroichi yang pertama meledak. Suaranya tegas saat ia menegur, Xiao Chen, jangan coba-coba. Seseorang harus tahu bagaimana caranya rendah hati. Apa yang telah kau lakukan sudah keterlaluan. Xiao Chen menoleh ke arah Kawaguchi Hiroichi dan mencibir berulang kali. Tidakkah kau pikir ucapanmu itu tak tahu malu? Pertukaran kaligrafi ini seharusnya menjadi wadah untuk saling belajar dan berkembang. Tapi di tengah-tengah pertukaran, kau menuntut sebuah kompetisi. Lalu, seolah-olah tanpa sengaja, kau mengirim kaligrafer muda terbaik Jepang untuk bersaing melawan kaligrafer muda biasa dari kelompok kita. Setelah menang, kau tanpa malu-malu menyatakan bahwa kaligrafi Tiongkok telah merosot dan kaligrafi Jepang jauh melampaui kaligrafi Tiongkok. Sekarang, aku hanya melangkah maju untuk menerima tantangan itu, dan kau menuduhku bertindak terlalu jauh dan tak masuk akal. Standar gandamu terlalu canggih. Di usiamu, kau sama sekali tidak punya rasa malu. Wajah Kawaguchi Hiroichi memucat karena marah. Ia menunjuk Xiao Chen, tetapi tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun untuk waktu yang lama. Karena Xiao Chen benar, para kaligrafer Jepang itulah yang tidak tahu malu dan bertindak terlalu jauh dalam masalah ini. Jadi mereka tidak bisa menyalahkan pihak lain karena melakukan pembalasan serupa. Kawaguchi Hiroichi merasa tidak terima diserang secara verbal oleh Xiao Chen, baik di wajah maupun di hatinya. Sebelum ia sempat membantah, Xiao Chen melanjutkan, tapi kau benar tentang satu hal hari ini, aku benar-benar akan mempertaruhkan keberuntunganku dan bersikap sangat rendah hati. Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau mau memberiku pelajaran? Aku Kawaguchi Hiroichi hendak berkata, aku akan memberimu pelajaran, tetapi dia menyadari apa yang dia katakan dan menelan kembali kata-katanya. Dia tidak berani mengatakannya. Karakter-karakter yang ditulis Xiao Chen, kaligrafi yang ia gunakan setiap karakter memiliki tingkat tertinggi, mencapai puncak seni. Sekalipun ia telah belajar kaligrafi selama puluhan tahun, ia tetap jauh lebih rendah. Bagaimana mungkin ia bisa memberi pelajaran kepada Xiao Chen? Apa yang bisa ia gunakan untuk memberi pelajaran kepada Xiao Chen? Ingin berbicara tetapi tidak berani perasaan itu sungguh membuat frustrasi. Namun Xiao Chen tidak membiarkannya lolos, mengajukan pertanyaan yang membuat semua kaligrafer Jepang merinding. Kaligrafi macam apa yang Anda kuasai? Engah, Kawaguchi Hiroichi sangat marah, cemas, terkejut, dan murka. Diliputi oleh emosi-emosi ini, ia terserang stroke, memuntahkan darah. Ia kemudian menutup mata dan pingsan. Murid-muridnya terkejut melihat hal ini dan segera mengelilinginya, menjepit piltrum dan titik-titik neiguannya dalam kekacauan. Sato Yoshihiko sangat marah. Sambil menunjuk Xiao Chen, ia berteriak, Kawaguchi-kun itu seniormu, kamu seharusnya memperlakukannya dengan hormat. Bagaimana mungkin kamu menggunakan kata-kata vulgar seperti itu untuk membuatnya marah seperti ini? Xiao Chen mencibir. Kesopananku hanya untuk teman dan tamu. Sedangkan untuk kalian, tamu-tamu yang menyebalkan, kalian sudah menampar wajahku, dan kalian masih berharap aku memperlakukan kalian dengan sopan? Apa kalian pikir aku sebodoh dan sehina kalian? Kau kata-kata Sato Yoshihiko disela oleh Xiao Chen. Hentikan omong kosong, kau, dan, aku. Aku bertanya padamu, kaligrafi macam apa yang kau kuasai? Wajah Sato Yoshihiko langsung berubah menjadi hijau, dan dia menutup mulutnya rapat-rapat. Xiao Chen tertawa. Katakan sesuatu. Bukankah kamu tadi banyak bicara? Kenapa kamu diam saja? Atau kamu mengaku kalah? Dia benar, Yoshihiko Sato benar-benar tidak berani membandingkan. Kesenjangan di antara keduanya terlalu lebar, begitu lebarnya sehingga Sato Yoshihiko bahkan tidak berani mencoba. Karena ia tahu ia sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Setelah ragu sejenak, ia berkata,
Aku sedang tidak enak badan, aku pergi dulu, dan berjalan menuju pintu ruang konferensi. Alasan yang payah. Zhao Chen mengulurkan tangan dan menghentikannya. Mau pergi? Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Minta maaflah, akui kesalahanmu, lalu mundur, dan kau boleh pergi. Setelah ragu-ragu cukup lama, Sato Yoshihiko akhirnya memilih untuk mundur, dengan patuh meminta maaf dan mengakui kesalahannya, lalu pergi begitu saja. Murid-muridnya, serta sekelompok kaligrafer Jepang, termasuk Kawaguchi Koichi yang muntah darah dan mereka yang telah dilecehkan oleh Zhao Chen, semuanya menerima perlakuan yang sama. Mereka semua dilepaskan hanya setelah meminta maaf dan berbaikan, lalu pergi dengan sedih dan pergi begitu saja. Dunia kaligrafi Jepang menderita reaksi keras kali ini, dan untuk waktu yang lama setelahnya, mereka menjadi bahan tertawaan di dunia kaligrafi. Melihat para kaligrafer Jepang yang arogan dan sombong pergi dengan malu bagaikan anjing liar, para kaligrafer Tiongkok menjadi sangat gembira. Sorak-sorai terdengar di ruang konferensi. Beberapa bahkan berteriak kepada para kaligrafer Jepang yang mundur, jangan terburu-buru. Tetaplah di sini, mari kita bersama-sama mengapresiasi dan belajar dari kaligrafi Zhao Chen. Mendengar hal ini, para kaligrafer Jepang tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah bergerak lebih cepat. Tetap di sini untuk mengapresiasi dan belajar dari kaligrafi Zhao Chen? Apa kau benar-benar berpikir kami bodoh? Ya, karakter-karakternya memang indah dan menawan, tapi tak ada satu kata pun yang bagus. Mereka mengerikan, lemah, pengecut, pemula, sampah, atau bajingan. Bagaimana kami bisa mengapresiasi dan belajar dari ini? Bukankah kita sudah cukup kehilangan muka? Melihat para kaligrafer Jepang itu berlarian seolah-olah melarikan diri, gelak tawa di ruang pertemuan itu pun bertambah keras. Di tengah tawa, kaligrafer Tiongkok yang mengenal Zhao Chen berkumpul untuk menyambutnya dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Zhao Chen, sudah lama sekali. Terima kasih atas kehadiranmu hari ini. Kalau tidak, orang-orang Jepang itu pasti sudah berlenggak-lenggok seperti orang gila. Kaligrafimu sangat indah, dan komentarmu tepat sekali. Haha, melihat para kaligrafer Jepang itu pergi dengan wajah sedih membuatku senang sekali. Aku jadi ingin tertawa terbahak-bahak. Zhao Chen, kemampuan kaligrafimu sungguh tak terbayangkan. Kawaguchi Hiroichi dan Sato Yoshihiko sama-sama dianggap raksasa di dunia kaligrafi Jepang. Namun di hadapanmu, yang satu begitu ketakutan hingga muntah darah dan pingsan. Sementara yang satunya lagi begitu terintimidasi hingga ia menundukkan kepalanya dan dengan patuh mengakui kekalahan. Hal seperti itu tak terpikirkan di masa lalu. Kau benar-benar telah membawa prestisi yang luar biasa bagi dunia kaligrafi Tiongkok. Para kaligrafer yang tidak mengenal Zhao Chen pun menghampirinya, memperkenalkan diri, dan dengan penasaran menanyakan garis keturunannya. Mereka juga heran mengapa Zhao Chen, dengan kemampuan kaligrafi yang begitu mendalam, tidak memiliki reputasi sebelumnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Gu Sukuan teringat Lin Liangze yang pernah bercerita di mobil sebelumnya bahwa Zhao Chen sebenarnya cukup terkenal, dan itu pasti akan mengejutkannya. Saat itu, ia mengira Lin Liangze bercanda, tetapi sekarang, mengingatnya kembali, ia merasa ngeri. Menggabungkan hal ini dengan kata-kata yang ditulis Zhao Chen, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ia menarik Lin Liangze ke samping dan bertanya, Pak Tua Lin, mungkinkah Zhao Chen ini penulis kata-kata itu di rumahmu? Ruang pertemuan menjadi sunyi. Hampir semua orang yang hadir pernah mengunjungi keluarga Lin dan melihat karya-karya kaligrafi indah koleksi Lin Liangze. Bahkan mereka yang belum pernah ke sana pun tahu tentang karya-karya tersebut. Mendengar pertanyaan Gu Sukuan, mereka tiba-tiba tersadar bahwa kaligrafi Zhao Chen memang sangat mirip dengan karya-karya indah dalam koleksi Lin Liangze. Mulut mereka ternganga, mata mereka melirik ke sana kemari antara Lin Liangze dan Zhao Chen, menunggu jawaban. Lin Liangze berhenti menyembunyikannya dan mengakui sambil tersenyum. Benar sekali, beberapa karya kaligrafi bagus dalam koleksiku semuanya ditulis oleh Zhao Chen. Karya kaligrafi itu benar-benar karya Zhao Chen? Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Apa istimewanya? Lihat saja karakter-karakter yang baru saja ditulis Zhao Chen. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing karakternya sungguh brilian. Begitu hidup seolah punya kehidupannya sendiri. Jelas itu tulisan tangan yang sama dengan karya kaligrafi yang dimiliki Pak Tua Lin dalam koleksinya. Sejujurnya, saya sudah menebak identitasnya ketika Zhao Chen menulis kata-kata, sayang sekali. Pak Tua Su, berhentilah menyombongkan diri. Baru beberapa menit yang lalu, kau bertanya tentang Zhao Chen, dan sekarang kau bilang sudah menebaknya? Apa kau tidak malu? Ya Tuhan. Jadi Zhao Chen adalah dewa kaligrafi yang legendaris? Lalu kenapa dia tidak terkenal sebelumnya? Pak Tua Lin, kamu juga? Ketika kami bertanya siapa yang menulis kaligrafi-kaligrafi itu, kamu selalu memberikan jawaban yang samar-samar. Bukankah itu yang menghalangi Zhao Chen untuk menjadi terkenal? Lin Liangze buru-buru memprotes ketidakbersalahannya, ini bukan salahku. Zhao Chen lah yang melarangku bicara. Lao Yan dan yang lainnya bisa bersaksi. Yan Heiyun dan yang lainnya yang sudah tahu mengangguk serempak. Berkata, benar, memang begitu.
Karena Zhao Chen berkata ambisinya ada di tempat lain. Para kaligrafer di ruang konferensi terdiam, wajah mereka penuh garis-garis hitam. Banyak dari mereka, yang ingin cepat terkenal, mencoba segala cara, mulai dari mengikuti kompetisi seni hingga menghabiskan uang untuk pameran seni. Namun, bagaimana dengan Zhao Chen? Ia bisa saja meraih ketenaran dengan mudah, tetapi ia menyembunyikannya, enggan mempublikasikannya, dan berdalih bahwa ambisinya ada di tempat lain. Kamu sudah mencapai level kaligrafi yang luar biasa, bagaikan dewa, dan kamu malah bilang ambisimu ada di tempat lain? Apa kamu harus sok penting? Apa kamu harus mengecilkan hati? Jika kamu benar-benar berdedikasi pada kaligrafi dan mencurahkan seluruh waktu serta energimu untuk itu, seberapa terampilkah dirimu? Saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Terkejut, para kaligrafer kemudian meminta Zhao Chen untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Di usia semuda itu, ia telah menguasai berbagai gaya kaligrafi hingga tingkat tinggi. Selain bakat luar biasa, ia pasti memiliki beberapa metode pelatihan yang unik. Mereka tidak menyangka Zhao Chen akan mengungkapkan metodenya. Belajar sedikit pengalaman darinya saja sudah cukup. Sayangnya keinginan mereka tidak terpenuhi. Zhao Chen melirik arlojinya dan dengan sopan menolak. Berkata, saya harus segera ke bandara. Kita bicarakan lain kali saja. Kalau orang lain yang bilang begitu, mungkin mereka bakal dihujat habis-habisan. Semua orang sudah menunjukkan harga diri dengan membiarkanmu bicara. Dan kau masih saja mencari-cari alasan? Apa kau benar-benar merasa dirimu penting? Tapi beda ceritanya kalau Zhao Chen yang bilang begitu. Kekuatannya sungguh luar biasa bagi semua orang yang hadir. Dihadapkan dengan kekuasaan absolut, betapapun tidak puasnya mereka hanya bisa menyimpannya untuk diri sendiri. Lagi pula, mereka tidak boleh merasa tidak puas. Zhao Chen telah melakukan lebih dari cukup untuk membantu mereka membalas dendam. Mereka seharusnya selamanya berterima kasih. Xiao Zhao memang harus buru-buru ke bandara untuk perjalanan bisnis. Lin Liangze juga melirik jam. Oh, sudah lewat jam 2. Kita harus segera berangkat. Aku akan mengantar Zhao Chen ke bandara. Gu Sukuan menawarkan diri. Ia agak kesal saat mengantar Zhao Chen ke sini sebelumnya. Merasa bahwa Zhao Chen, seorang kaligrafer ternama, telah diseret menjadi sopir oleh Lin Liangze untuk menjemput orang tak dikenal. Sungguh konyol. Tapi sekarang ia tidak lagi berpikir seperti itu. Malah, ia merasa terhormat. Sayangnya, keinginannya tidak tercapai kali ini. Zhao Chen tersenyum dan berkata, terima kasih, Profesor Gu. Tidak perlu repot-repot. Sekretaris saya sudah menunggu di luar hotel dengan mobilnya. Silakan lanjutkan pembicaraan Anda. Saya permisi dulu. Wajah Gu Sukuan memucat, dan ia segera melambaikan tangannya. Aduh, jangan panggil aku guru. Aku tidak bisa menerimanya. Saat ini, ia akhirnya mengerti reaksi Yan Heiyun sebelumnya. Kelompok itu mengantar Zhao Chen keluar dari hotel, dengan hormat membantunya masuk ke mobilnya, dan melambaikan tangan selamat tinggal dengan hangat, tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamati kejadian itu. Di sebuah kamar di lantai 6 hotel, Yoshihiko Sato berdiri di balik jendela, menyaksikan pemandangan yang terjadi di bawah, terdiam cukup lama. Muridnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, Guru, apakah kita akan membiarkan anak ini pergi begitu saja? Kalau tidak, Sato Yoshihiko tidak menoleh dan mencibir. Di antara kelompok kita, siapa yang bisa menghentikannya? Bisakah kau? Kalau kau bisa, kau tidak akan hanya gemetar dan terdiam ketika dia bertanya kaligrafi macam apa yang kau kuasai. Ini, raut malu terpancar di wajah pria itu. Ia ingin membela diri, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya bisa terdiam, berpikir dalam hati, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Bukankah kau juga takut pada Zhao Chen dan tidak berani bicara sepatah kata pun? Yumiko datang menyelamatkannya. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sato Yoshihiko berbalik, mendesah, dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Berkemas dan kembali ke Jepang hari ini. Yumiko terkejut berangkat besok, tapi pertemuan pertukaran ini masih beberapa hari lagi. Sato Yoshihiko berkata dengan kesal, kau sudah kehilangan muka, dan kau masih di sini menghadiri pertemuan pertukaran ini? Apa kau sudah gila? Atau kau belum cukup diejek oleh orang Tiongkok? Yumiko terdiam. Kakak laki-lakinya berkata dengan agak enggan, tapi bukankah akan lebih memalukan kalau pergi seperti ini? Sato Yoshihiko menghela napas dalam-dalam, kita sudah kehilangan muka. Kecuali jika seorang jenius yang sebanding dengan Zhao Chen muncul di dunia kaligrafi Jepang, kita tidak akan pernah bisa pulih.